Preparing. Iya, sebentar Jo. Kita persiapkan live dulu. Sebentar. Ngana punya perangkap dipersiapkan dulu. Sabar kita ya. Bibir merah mereka bibirnya merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang dipilih oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini jumpa lagi kita sesi dialog diskusi lintas agama, tentu melibatkan agama yang saya maksud ini adalah agama Kristen Katolik. Bahasan kita terkait dengan dua kitab, cakupan isi Quran dan juga Bible. Itu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita rubah tema ya. Kelihatannya tema ini agak berat untuk saudara-saudara kita non-muslim. Mereka kelabakan dengan tema ini. Oke, kita rubah meskipun cakupannya agak mirip. Makasih sahabatku, Masya Allah. Oke, temanya sangat menarik teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat sampai kepada kebenaran Islam, sehingga kita tidak mudah kemudian berada pada kesesatan, karena kita sudah tahu yang sesat itu yang mana, yang benar itu seperti apa. Kita umat Islam sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salam serta taslim tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang paripurna, penyempurna ajaran para nabi, yang menghantarkan manusia menuju kepada keselamatan hakiki, yaitu berada dalam jannah kekal bersama dengan orang-orang yang dicintai tanpa penghujung kehidupan, melainkan kekal di jannah untuk selama-lamanya. Hari ini teman-teman, kita ingin membahas tentang Al-Quranul Karim, surah Al-A'raf ayat 27 dan 30, di mana Allah dengan jelas mengatakan bahwa kepada orang-orang kafir, Allah membuat mereka orang-orang kafir ini memiliki sembahan baru, disebabkan karena mereka memusuhi Allah, memusuhi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka Allah membuatkan bagi mereka kemudian pimpinan baru, atau sembahan baru, atau junjungan baru,
penolong baru bagi mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya Allah telah menjadikan iblis sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Iblis yang menjadi penolong mereka disebabkan karena mereka tidak beriman. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah innahum muttakhatus syayatin awliya min dunillah wa yahsabu annahum muhtadun, kata Allah. Sekelompok manusia sudah pantas diberi petunjuk dan sekelompok lagi sudah pantas menjadi sesat dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah, maka pantas mereka sesat. Dan Allah mengatakan sesungguhnya mereka orang-orang yang pantas sesat ini menjadikan iblis sebagai pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan mereka menuhankan anak orang, dengan mereka menuhankan apa yang mereka katakan sebagai juru selamat, mereka menganggap mereka mendapatkan petunjuk. Padahal sesungguhnya itu adalah laknat besar dari pencipta langit dan bumi, dikarenakan mereka mempersamakan, menghakikatkan pencipta dengan makhluk yang diciptakan oleh sang pencipta. Saya kira begitu sebagai pembuka, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita ajak teman-teman kita non-muslim untuk naik ke sini membahas terkait tema kita ini. Silakan. Selamat siang Bang Zuma. Siang juga Bung. Bisa buka kamera. Semangat ya. Semangat terus. Semangat Buning, semangat. Ajar semangat. konten Buning. Jangan kasih kendor ya Buning ya. Pastinya. Ayo, semangat. Kalau mereka siap, datang siap, berdiskusi baik-baik, pasti kita akan mengarahkan teman-teman kita agar tidak sesat selama-lamanya. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran yang didukung oleh dalil, bukan asumsi, bukan cocokologi, tapi adalah kebenaran mutlak. Oke, gitu, semangat Buning. Hajar terus Buning. Oke, siap. Kamu kapan berhenti panas? Kamu demam terus, panas tinggi terus tiap hari. Mau sampai kapan? Berobatlah. Panas terus hatimu, kawan. Kasihan kali, bah. Kamu itu harus direndam di air tape. Tahu air tape? Di situ kamu harus direndam biar nggak panas gitu loh. Tiap hari panas ya kerjanya. Panas ya kerjanya. Mendidih terus badannya. Alamak. Kasihan sih. Kasihan, mau kasih reset tapi ya kayak gitunya. Oke, sahabat-sahabat, kita undang pendeta-pendeta kita yang ada di sini ya untuk mendiskusikan materi ini. Semoga mereka bisa monitor siang ini agar bisa memberikan pencerahan kepada jemaat. Mereka diajarkan Bible secara menyeluruh atau mendetail gitu teman-teman sekalian. Kita undang. Tapi yang lucu ini teman-teman, ada beberapa pendebat Kristen kan, kemarin kita sudah berteman gitu kan, saya follow mereka kan, mereka follow back, atau yang sebaliknya saya follow back mereka. Diblokir. Kirain mau akur gitu, maksudnya dengan kita berdiskusi, dengan kita buka komal begini, kupikir mereka akan datang untuk bersama dengan kita. Ternyata main blokir ya, kayak ada beberapa tuh sensitif kali. Mungkin berpikir, wah kalau berteman terus dengan Bang Sume nih pening, tengok aku lihat materi-materinya nggak ada yang masuk di akalnya dia. Maksudnya gitu teman-teman. Ini teman-teman,
Ini si Nabi berapa? Nabi 28 paling kenceng. Pendeta Dede Sugigi paling kenceng. Terus siapa lagi? Edi Leo juga sudah mulai menjauh. Sudah mulai buat jarak. Padahal kemarin rajin masuk sini. Nah, tapi karena sering kena tendangan penalti tanpa bayangan, ya menghindar, lari sekencang mungkin menjauh. Kalau bisa dia pindah dari bumi, nggak mau lagi satu alam dengan Bang Suma. Merasa terganggu dia, batinnya merana, batinnya tersiksa. Kalau ada Bang Suma sealam dengan dia, karena tiap hari Bang Suma tuh ketika nggak buka komal, ada saja argumentasinya yang benar tapi nyakitin gitu. Maka satu-satunya cara ya harus pindah alam dianya. Begitu teman-teman sekalian. Menderita memang. Sangat menderita. Karena apa yang diyakini, apa yang dipercayai tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Malah bertentangan dengan kitab mereka sendiri, kan gitu. Oke, teman-teman, yang oten non muslim silakan ajukan permintaan, kita diskusi pelan-pelan. Tema kita sangat menarik, semoga teman-teman yang lain yang menyimak bisa mendapatkan pencerahan setelah melihat perdiskusian kita. Pendeta kita sudah undang. Apa yang kita... Gak ada temen nih. Halo kakak. Halo Ade. Di mana ini? Kita Flores. Oh, Flores. Orang posisi. Iya, saya lagi mencari pendeta Antonius. Sudah ketemu? Pernah ketemu? Pendeta siapa? Antonius. Gak tahu aku. Dia katanya di Flores. Tadi dia mintanya mau naik ke sini katanya. Gitu. Oh, Ada nomor HP-nya pendeta Antonius sama Ade ini ada? gak ada. Oh, Ade gereja mana rupanya? Itu gereja di Bekasi. Jauh kali Flores ke Bekasi. Mana ceritanya Ade ini? Naik sepeda kumbang ke sana dari Bekasi. Maksudnya kita Flores, tinggal di Jakarta turunkan saja kakak. Ini siapa emang disuruh turun? Oh gitu, kok disuruh turun? Ya udahlah kalau mau turun enggak apa-apa. Lain kali aja, saya lagi cari pendeta Antonius. Dia ada utang, kemarin dia makan di soto Betawi nggak bayar sampai sekarang, dicari tuh sama yang punya warung. Nah terus thank you. Masya Allah, barakallah. Ayo, yang ini yang muslim di ini ya teman-teman ya, dibatalkan permintaannya ya. Ini terlalu banyak permintaan, jadinya kita nggak tahu yang mana yang muslim. Semangat zuhur abang-abang semuanya ya. Halo, semangat zuhur. Ada onde-onde kah? Halo? Semangat zuhur bang. Halo. 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 Wow, keren sekali pesawatnya.
Ngelek ya teman-teman ya? Ngelek ya? Kok pada batal permintaannya ya? Halo, 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 semangat zuhur abang. Ada onde-onde kah? Halo, 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 hai, halo, 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 semangat siang, halo, halo, teman-teman muslim mohon untuk multinya dibatalkan ya. Makasih, keren kalian, Masya Allah. Makasih. Semangat zuhur Abang Herman. Halo. Halo. Halo, selamat zuhur Abang. Jangan malu-malu Bang. Kalau nggak mau bicara ngapain minta naik abangku. Dibawa aja, tap-tap layar. Gitu Bang. Gitu Bang Herman. Ya, assalamualaikum, selamat zuhur. Selamat zuhur Abang. Dari mana kita? Ya, aku dari Medan. Tetap semangat Bang Juma. Tetap semangat abangku. Yang penting Islam tetap Kasih. terdepan. Amin. Sabar aja. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat zuhur abang-abang. Halo. Halo. Bang Mas. Bang Mas. Bang Rio. Rio, Bang Rio, Bang Rio. Oke, kabar lagi teman-teman sekalian, nggak apa-apa. Kita tunggu yang oten. Kalau misalnya nanti ada pendeta, baru kita angkat materi ini kan gitu. Silakan. Ada onde-onde kah? Silakan teman-teman ajukan permintaan. Halo. Hari Senin kan ini ya? Teman-teman Oten lagi sibuk apa kira-kira ya? Banyak yang ajukan permintaan, tapi pas di ACC nggak sampai ke atas.
Cuman batuk aja. Habis itu turun lagi. Ya teman-teman sekalian, kita sabar menunggu sampai ada teman-teman kita dari non-muslim hadir. Yang di YouTube tetap semangat. Naik turun lagi. Naik turun lagi. Kenapa itu? Naik turun. Nah ini naik lagi abang kita. Pak Juma. Halo, semangat siang abang. Selamat siang bro. Iya, Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kameranya abangku. Kita diskusi bang. Tidak usah loh, lagi makan. Oh masih sementara makan. Kita tunggu ya. Abang di sini aja duduk ya. Kita neken yang lain. Oke ya bang. Ya Zuma, selamat siang. Siang juga. Ya, Silakan. gimana? Buka kameranya abang. Ya lanjutlah, ini temanya Tuhan membuat Tuhan gimana? Iya. Bisa buka kamera bang? Ya lanjutlah dulu, nanti kebuka. Soalnya lagi. Iya. Oke baik. Jadi kalau kita melihat ya, Tuhan membuat Tuhan, artinya ada pencipta langit dan bumi, membuat Tuhan baru atau sembahan baru atau penolong baru, dan penolong baru atau junjungan atau Tuhan baru ini itu diutus kemudian atau dijadikan kemudian untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang yang sesat, bagi orang-orang yang jahat. Tuhan membuat Tuhan bagi mereka orang-orang jahat ini. Contoh di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27, kemudian Al-A'raf ayat 30, bagaimana Tuhan menjadikan penolong bagi orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Dan naasnya lagi, ketika orang-orang kafir ini sudah memiliki Tuhan baru berupa Tuhan-Tuhanan yang dibuat oleh Tuhan, mereka menganggap bahwa mereka telah mendapatkan petunjuk atau mereka sudah berada pada jalan kebenaran. Mereka nggak sadar kalau sembahan yang mereka sembah itu adalah Tuhan lantikan dikarenakan kejahatan mereka. Begitu Bung. Begitu juga ketika saya melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, orang jahat. Gimana Anda menyikapi itu? Silakan. Sambil buka kameranya silakan Bang. Rasul 2 ayat 36 itu kan artinya di situ kan yang diangkat itu kan kemanusiaannya Bang. Itu berbicara tentang kristologi. Tapi kan sayangnya di imannya Bang Zuma itu kan kristologi itu kan nggak ada. Ya, silakan. Ya itu kan dikatakan di Kolose itu kan dalam dia berdiam sejarah jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Iya, itu dia. Sosok manusia yang kemudian dijadikan sebagai Tuhan untuk orang-orang jahat. Itu saya sudah akui dan saya justru sering mengajarkan itu, Kolose 2:9, bahwa memang ada orang-orang jahat yang butuh Tuhan. Dia nggak membutuhkan Tuhan yang sesungguhnya. Maka pencipta itu kan langit, maksudnya itu kan di Kisah Para Rasul 2 itu kan Bang Zuma. Artinya orang-orang yang sebelumnya itu kan menyembah berhala kan. Nah dan kemudian mereka beralih bertobat lalu menuhankan Tuhan yang benar. Begitu juga dengan seperti di zaman jahiliyah itu kan sebelumnya kan menyembah pagan itu. Kemudian Muhammad datang memperkenalkan Allah, kan seperti itu. Bukan, beda. Kalau orang-orang Quraisy itu menyembah bukan Tuhan. Sedangkan orang Farisi, orang Farisi sudah menyembah Tuhan yang betul.
ahli Taurat, imam kepala itu mereka sudah menyembah Tuhan yang benar. Tapi karena mereka ingkar kepada utusannya yang bernama Yesus, nah maka pencipta langit dan bumi mengutuk mereka sehingga menjadikan orang yang menggantikan Yesus di salib ini sebagai Tuhan mereka. Gitu Bang. Makanya Kalau begitu berarti orang ahli Taurat itu percaya sama Kristus dong. ya itu dia, kan udah jelas tuh. Loh, sedangkan di Alkitab kan ahli Taurat itu menolak. Gimana sih? Menolak Yesus sebagai Kristus. Nah, kamu bilang tadi iya menerima. Nah, yang disalib mereka inilah yang dilantik menjadi Kristus untuk mereka. Begitu, Bu. Seperti itu. Kenapa? Ahli Taurat itu menolak Kristus itu, makanya Betul. disalibkan menurut versinya mereka. Betul, mereka menolak kekristusan daripada anak Maria. Tetapi mereka tetap saja menyembah kepada Elohim. Nah, karena mereka menolak Kristus, maka kemudian mereka berupaya membunuh Yesus. Nah, setelah Yesus mereka upayakan mereka bunuh, Yesus diselamatkan oleh Tuhan Elohim. Maka yang disalib mereka adalah pengganti daripada Yesus. Nah, yang menggantikan Yesus inilah yang disalib. Ini siapa? Gimana? Siapa yang ya, coba diskusikan itu tentang yang menggantikan itu siapa? Yang menggantikan itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Ya, gimana? Dalilnya di mana bahwa itu digantikan? Silakan. Jelas sekali bahwasanya di dalam kitab Amsal 21:18 Tuhan menggantikan orang benar dengan pengkhianat. Tuhan menggantikan orang jujur dengan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Begitu juga di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itu dalil. Di dalam Injil itu, 4 Injil itu Zuma, Yudas ini yang duluan mati siapa? Kristus atau Yudas? Ya, itu cerita yang muncul belakangan, yang disusun belakangan. Disusun belakangan. Sebentar, meskipun kontradiksi. Baik. Gitu loh. Begini, kamu bernarasi menggunakan cerita yang dikarang di dalam Injil. Nah, saat saya kembalikan ke kamu malah bilang itu cerita yang dikarang. Ya kan, itu cerita yang muncul Kamu menggunakan belakangan. cerita itu. Begini, Kamu saya tanya kepada saudara, apakah tragedi penyaliban lebih dulu lalu muncul kemudian Bible kanonik? Ayo. Kalau tentang Bible itu memang akhir, lebih dulu kisah penyaliban itu. Bible ini kan ada setelah dikanonkan. Nah, pengkanonan inilah yang ngarang-ngarang cerita. Makanya saudara punya kitab itu kontradiksi terkait dengan kematian Yudas, itu kontradiksi yang sangat tajam di situ. Halo, semangat siang. Ya, kontranya yang di mana? Kontradiksi dong Anda. Siang Bang Juma, selamat malam kalau di sini Bang Juma. Mohon izin sebentar saja Bang Juma, saya mau bertanya. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang Muslim. Nah, saya ada beberapa pertanyaan yang sangat mengganjal saya. Cuma satu aja Bang Juma, satu aja. Nah, sini kan saya bekerja di kapal pesiar. Nah, alat makan, alat masak itu pernah terkontaminasi sama babi. Apa hukumnya bagi saya seorang Muslim memakai alat tersebut untuk makan? Itu Mohon bekas izin, babi. Bang. Bekas babi ya, bekas tapi kan di babi. kapal itu udah nggak ada lagi alat makan selain itu Bang Zuma. Anda pernah mampir di pelabuhan atau apa gitu? Kalau mampir iya. Bisa nggak Anda saya transferkan uang untuk beli piring?
saya beli piring Bang Zuma, saya beli piring sini, bawa piring sini dari rumah. Tapi Ya, alat aman yang berarti. dimasak untuk makanan itu pasti bekas terkontaminasi juga sama babi Bang Zuma. Mohon penjelasannya Bang Zuma. Iya, beli juga alat untuk ini bang, untuk masak. Itu resiko. Iya kan? Iya kan saya kerja di kapal pesiar Bang, nggak bisa saya masuk ke dapurnya mereka itu. Iya, kalau Anda mau berhati-hati ya, jangan digunakan dong masakan alat yang dipakai untuk masak babi Anda pakai juga untuk masak untuk Anda, itu sudah keliru itu. Kan yang untuk tim masak di sebuah kapal ini khusus Bang, bukan saya sendiri. Saya departemennya beda. Iya, maksudnya gini, Anda harus punya kehati-hatian terhadap keadaan itu. Kecuali alat yang dipakai masak itu udah betul-betul dibersihkan, ya. Benar-benar Anda yakin bahwa itu tidak ada lagi zat-zat babi di situ, ya boleh. Tapi kalau Anda ragu ya tinggalkan. Ya izin Bang Zuma, kan dibersihkannya cuma pakai air ya. Setahu saya kalau sebagai muslim kan harus disucikan dulu pakai tanah. Nah itu Anda tahu. Bener kan? Ya ini tapi di sini tuh di kapal nggak ada tanah. Mau izin Nggak usah makan bang. pencerahannya aja. Kalau bisa nggak usah makan. Minum air aja. Oke, Juma, kita lanjut. Maaf, Iya, silakan buka kameranya. saya lagi di kafe, nggak mungkin saya open cam. Apalah Paulus ini, baik kali alasan kau. Buka aja lah. Di kafe lah, makan lah. Buka aja kamera, kenapa? Buka kamera bang. Ini si bujang ini. Pengikut Paulus banyak kali bohong kau. Buka aja kameramu. Apa mau kau turunkan? Buka aja kameramu. Buka Kenapa? kamera. Kau buka maskermu. Masker lagi diajak ribut. Buka maskermu. Masker lagi diajak ribut. Kau nyuruh kau, mana kau donatur? Buka kamera. Buka maskermu. Biar kalau gitu Anda pergi cium pantat pendeta sana, jilat lubangnya. Ngapain kau kesini? Ini diskusi untuk orang-orang yang mau cerdas, bukan orang mau marah-marahan. Suruh buka kamera susah kali. Silakan teman-teman non-muslim yang mau belajar ya, jangan yang mau bertengkar. Terus yang muslim juga yang mau bertanya hal-hal sepele kayak gitu, nggak usah naik sini, tinggal Anda buka di Google banyak tuh gimana solusinya gini-gini. Ngapain Anda pansos di sini? Nggak perlu. Nenek bertanya kayak gitu pertanyaan konyol. Halo, semangat siang. Ya minum aja air laut. Semangat siang. Siang bang. Minum air laut aja bang. Air laut minum selama 2 bulan. Bisa itu solusi, itu salah satunya. Lebay cucok. Udah tahu kita lagi diskusi, tiba-tiba motong, tanya-tanya, gimana bang, saya ini nenek mau kiper lah. Minum air laut sana. Halo, semangat zuhur. Halo. Halo. Jam berapa kau punya anu?
Salah ibu ini. Gimana mau semangat teman-teman, orang lagi berdiskusi. Kera laut itu naik. Kirain non muslim. Tinggalin yang satu, bertanya tentang perutnya. Condolin-doleng. Ini teman-teman, internet sekarang kan ada tuh di mana-mana. Kalau hal-hal seperti itu tinggal tanya internet aja. Di situ ada diajarkan dari guru-guru kita gimana kondisi kayak gini. Gak usah lagi bertanya hal-hal sepele yang mengganggu. Halo, semangat siang. Halo. Halo. Halo, abang-abang. Halo. Gabung kamu ya? Halo. Gabung. Gabung. Jangan gabung ke untuk gabung di ya. Oh. Memang banyak telur biawak menetas jadi orang kadang ya. Sorry Bang Suma. Salah tindis, sorry. Oke abangku, oke makasih. Turun dulu. Siap. Semangat siang pengikut. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan naik. Teman-teman muslim yang multi tolong dibatalkan ya. Boleh kan? Dibatalkan aja. Ini Pino namanya. Mak Pino namanya yang naik. Lah, itu nak. Namanya. Hah? Itu nenek naik. Itu nenek naik. Hai, jangan aku gak mau. Mak tutup gimana caranya? Hai, semangat malam. Mbak Vino. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana bang? Dari Madura Bang, saya cuma mau bertanya Bang karena masih awam dalam mengenal Islam Bang. Saya bukan ustadz. Bertanya Islam itu di ustadz. Oh bertanya Bible aja sama aku, perbandingan agama. Semangat siang. Halo Saudara Negroho. Halo. Semangat zuhur abang-abang. Iya, silakan abang. Halo Lomo. Saudara Lomo. Apakah ini telur biawak yang Assalamualaikum Mang Juma. Di bawah sana. Kencang kali salammu. Macam kau aja orang di Indonesia ini. Memang enak kan gitu ya. Enak. Orang di bawah mau nonton debat
naik sempat-sempatkan diri beri salam. Lebay. Lebay cucok. Abang kalau ada yang penting ingin ini ya, saya sampaikan kepada teman-teman muslim. Kalau ada hal penting yang ingin disampaikan, mohon kiranya untuk DM dulu. Nanti habis live saya akan baca DM-nya. Oh, ini hal penting yang harus disampaikan di depan umum. Nanti akan saya naikkan gitu. Di DM aja bang, ada hal apa, sampaikan di DM. Karena sekarang saya tuh rajin baca DM, tapi hal yang penting aja ku balas. Halo, semangat zuhur. Halo. Kasih. Halo. Kalau nggak tertarik, misalnya membahas tentang habis dari pasar beli sepatu, yang kanan nomor 40, yang kiri nomor 27. Kenapa bisa begitu Bang Suma ya? Tak payahlah aku balas yang kayak gitu. Semangat zuhur. Halo, semangat zuhur. Halo. Halo. Nah, telur biawak. Halo, semangat zuhur. Telur cicak jadi orang. Halo, semangat zuhur. Assalamualaikum, salam kenal Bang Suma. Dari mana abangku? Waalaikumsalam. Gereja mana maksud saya? Halo. Telur monyet jadi orang. Masih ada lagi yang mau kasih pencerahan kuping? Naik, beri salam biar dapat kata-kata mutiara. Anda akan bergabung jelajahi dipilih. Halo, semangat siang. SM. Semangat siang. Ken Kuri. Lagi belajar del kali. Halo, semangat zuhur. Mama Mahadewa. Memanglah. Iya. Yang Mana muslim bang? harap dengar aja. Halo juga. Halo. Telur kutu jadi orang. Semangat siang. Oh ya, kesini lagi ya. Iya, jumpa lagi kita. Halo. Halo bang. Halo. Salah tancap abang ini. Mbak Marta ya di sana ya? Siapa? Mbak Marta ini bukan? Bukan. Jemaat gereja ini Pantai Costa yang di Bekasi, bukan? Oh, kok mirip? Mirip. Iya. Bukan Ibu Penatua ini kan? Bukan. Oh, dari gereja mana Ibu? Aku dari Tangerang. Maksud saya gereja mana? Enggak, aku nggak di gereja. Tapi Ibu di mana? Abang ngeblank kabeng. Hah? Ngeblank nggak? Iya, saya lagi cari jemaat saya, Ibu. Oh ya udah. Ya udah, bye bye. Bye juga. Jemaat saya hilang, pada dimakan orang, pindah ke gereja lain.
Apa ini? Aku banyak aneh-aneh ya. Apalagi ini, wey? Apa itu? Kok bisa nyangkut di sini? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kenapa dia? Kaget kita kan? Pencet, Bang. Aduh, Hey. turunin Bang. Pencet. Halo Bang. Pencet Bang Juma, turunin Bang Juma. Sakit takutnya dia bilang telur menetas. Abang kita ini hampir lemparkan HP. Halo, semangat siang. Takut dia dibilang telur. Jangan Bang, jangan sebut telur. Maafkan aku Bang. Aku pencet. Enggak teman-teman, bercanda aja. Memang saya kayak gitu. Orangnya tegas tapi hatinya lembut kok hatinya. Itu cuman acting doang. Halo, semangat siang. Halo Abang. Abang, udah pasang alis hari ini Bang. Bang Yusar. Halo. Halo abangku. Halo. Oke, salah. Iya abang, makasih. Salah sambung. Harusnya ada telepon Pak Jokowi yang angkat Dorce. Salah sambung dia. Halo Om Ferdi. Ais. Padahal hari ini semua teman-teman. Komat ini berat untuk didatangin sama Oten. Gak apa-apa. Teman-teman bisa nggak cari debater? Halo, Kristen? assalamualaikum. Waalaikum. Anda akan jelajahi dipilih. Dan muncul lagi. Zahir Zafi. GK ada yang berat Jack Mark. Sri Kandi Bunga Ayu. Bulatan berisi EFFRI. Iya, halo. Halo. Telur puyuh. Bisa nggak teman-teman, kan ada tuh teman-teman Oten, bisa kan lihat di TikTok mereka yang sering khotbah, sering gini, bisa DM mereka, tawarin mereka untuk dialog sama kita, bisa nggak kita? Baik. Halo. Arinda di mana? Injil. Iya betul abang. Dari mana ini? Abang Injil dari mana? Katolik Protestan abang. Katolik. Boleh buka kamera silakan. Kita diskusi tema ini. Silakan bang. Oke, sabar. Siap. Mengerikan kali. Halo. Semangat siang. Semangat siang abangku, semangat siang. Iya, silakan buka kameranya abang. Aduh, Bang Juma. Iya, Bang Bocel. Kok ditutup lagi kameranya? Saudara masih di Toraja ini? Masih, enggak kemana-mana kita kalau di Toraja itu sini-sini aja. Masih ternak babi?
Oh iya dong. Bagus lah. Buka kamera kita diskusi ya bang. Gimana? Kapan kita ketemu di Mengkendek? Ini ada nantilah. itu. Iya. Ya, bikin kopi lah di Alangsi itu kan enak itu. Betul. Jauh tidak dari negeri awan? Ya jauh lah, kalau di Makale kan ke Mengkendek kan jauh. Oh iya ya, betul ya. Betul. Benar sekali. Masih rajin ke gereja? Waduh, sudah lama, paling sekali setahun. Sekali setahun, Natalan aja gitu berarti? Ya, biasanya begitu. Iya. Kita buka kamera ya, biar kita bahas. Nggak usah. Ini di kandang babi nih. Lagi di kandang babi, lucu itu. Bisa tampilkan babinya di sini. Jangan. Iya. Sambil nunggu yang mau buka kamera, boleh bahas tema ini? Apa itu bang? Tuhan membuat Tuhan. Kayak mana itu Tuhan membuat Tuhan? Itu dalilnya ada? Oh, dalil. Ada dalilnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya sebenarnya kalau kita pakai akal logika ya, kalau Tuhan membuat Tuhan ya nggak masalah. Dia kan berkuasa dia. Jadi Tuhan membuat Tuhan baru gitu maksudnya? Ya, Tuhan baru itu kan artinya dia sendiri karena dia membuat ya yang Tuhan lagi. Nggak masalah kalau kita berbicara Tuhan itu dia Tuhan membuat Tuhan. Yang namanya Tuhan itu kan bisa membuat segala sesuatu. Dia maha kuasa dia. Jadi kalau dikatakan Tuhan membuat Tuhan ya nggak masalah itu. Tuhan membuat Tuhan, artinya Tuhan menciptakan Tuhan baru. Ya nggak masalah. Tuhan menciptakan Tuhan baru. Nah sekarang kalau Tuhan menciptakan Tuhan baru, yang mana yang Tuhan? Ya tentunya kalau Tuhan yang baru yang diciptakan kan ya tidak mungkin melebihi daripada kekuasaan Tuhan yang menciptakan dong. Oh, berarti Tuhan yang baru ini kekuatannya masih lemah dibandingkan Tuhan senior. Nah, tetap Tuhan yang baru ini ya akan dikuasai oleh Tuhan yang menciptakan dia. Oh, jadi kalau Tuhan yang diciptakan ini Tuhan juga dia rupanya ya? Iya, tentunya ya. Namanya Tuhan membuat Tuhan, berarti yang dia bikinnya Tuhan juga. Oh, seperti Yesus lah maksudnya gitu ya? Kecuali, betul sekali. Pas nih kalau seperti itu. Iya. Berarti Yesus adalah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Ya sebenarnya kalau diciptakan nggak ada ya. Tadi katanya kan inkarnasi ya benar. Memang yang betul karena dalilnya bukan inkarnasi. Dalilnya bukan inkarnasi tapi dalilnya membuat Tuhan. Elohim membuat Tuhan. Bukan inkarnasi. Tapi Elohim membuat Tuhan baru. Untuk siapa Elohim membuat Tuhan baru? Untuk orang jahat. Orang jahat diberikan sembahan baru. Iya. Tuh. Jadi Kristen muncul bukan ikut sembahan baru. Ya kan Tuhan baru, Bang. Kan Tuhan membuat Tuhan baru. Coba baca di Kisah Para Rasul 2. Tuhan membuat Tuhan baru, nggak masalah. Tuhan mencipta berapa? 2 nomor 36. Tuhan membuat Tuhan. 2 nomor 36. Ya. Nah, Kristen ini masuk di dalam ruang lingkup penyembah Tuhan baru bernama Yesus. Tetapi yang dibuat ini, tetapi yang Bang Azuma pahami Tuhan yang dibuat ini kan dia berkata,
bahwa aku juga lah yang dahulu. Memang dia dibuat, tetapi dia berkata bahwa yang membuat aku ya aku juga. Dia membuat aku juga, artinya dia menciptakan dirinya. Iya. Nah, berarti ciptaan kan? Duh, bukan. Ya bagaimana bisa yang mengatakan ciptaan itu kan yang diciptakan. Nah, itulah. Iya. Itulah. Ya kan nggak Itulah yang masalah kumaksud. kalau yang menciptakan itu yang bicara. Yang diciptakan. Nah, yang diciptakan ini berbicara bahwa dia menciptakan aku. Berarti aku menciptakan aku. Yes. Nah, terus ketika aku menciptakan aku, kenapa dia masih berdoa kepada yang menciptakannya? Nah, yang menciptakan itu kan tetap dia akan menerima apa yang dia ciptakan itu. Karena tidak mungkin yang menciptakan itu menjelaskan bahwa aku yang menciptakan, karena yang menjelaskan itu adalah dia sendiri yang menciptakan Tuhan baru. Iya, bukan Tuhan baru. Coba dipahami di ayat Yesaya 29 ayat 9, 11, 12 tidak salah. Baca di situ. Itu Apa yang dikatakan? Ayatnya di situ. Apa yang dikatakan di sana? Di data berapa? 29. Itu nggak membahas tentang Tuhan baru di situ. Iya, tentang membuat di situ yang kita bawa itu. Masalah buat membuat. Itu membahas tentang kitab termaterai di sana. Iya, kalau di ayat di atas memang, tetapi di ayat terakhirnya itu loh dijelaskan bahwa dapatkah ada di situ yang seperti yang Bang Juma bawa ini, yang membuat dan yang dibuat berbicara. Dapatkah Priuk berkata bahwa aku adalah tukang periuk? Ya nggak bisa dong. Makanya justru dalil itu mengukuhkan bahwa Yesus bukan Tuhan. Coba Anda baca. Dapatkah tukang periuk? Dapatkah periuk mengatakan bahwa dia adalah periuk yang membuat periuk itu sendiri? Kan tidak mungkin. Kalau di situ kan periuk dengan periuk. Nah, yang seperti yang Bang Juma bawa kan Tuhan membuat Tuhan. Nah, di sini kan sangat jelas bahwa Tuhan yang membuat Tuhan yang dibuat ini menjelaskan. Sedangkan di ayat itu kan bahwa yang dibuat ini tidak dapat menjelaskan. Nah, artinya periuk bukan tukang periuk, betul? Iya, karena periuk tidak pernah membuat periuk, tetapi yang membuat periuk itu menjelaskan. Iya, nah makanya di data Yesaya 29 nomor 15 itu kan dikatakan celakalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Makanya saya mengungkap kebenaran di sini karena orang-orang Kristen mengimani periuk adalah tukang periuk. Di situ konteksnya bukan periuk membuat periuk, tetapi konteksnya di situ orang yang menciptakan periuk. Lalu periuk, dapatkah periuk menjelaskan bahwa orang ini telah menciptakan aku? Nah, bukan, salah. Di situ diterangkan di Yesaya 29 itu tidak begitu. Yesaya 29 ketika Anda cermat membaca dalil tersebut, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bahwa dia berkata, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Jadi jelas ini yang terjadi di Kristen. Periuk ini yang dibuat oleh tukang periuk itu dianggap sebagai tukang periuk itu sendiri. Iya, karena itu makanya dikatakan celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangan Tuhan. Karena di sini
yang di sini kan yang diciptakan ini tidak dapat menjelaskan bahwa yang menciptakan aku dia, sedangkan yang kita bahas ini kan Tuhan menciptakan Tuhan. Nah, yang diciptakan Tuhan ini dia bisa menjelaskan, bukan seperti tukang periuk tadi. Nah, sekarang di mana Yesus menjelaskan kalau dia adalah Tuhan? Nah, kan kita lihat dari setiap kata-kata yang dia ucapkan, Nah, semua kata-kata, perbuatan yang dia lakukan, nah, itu yang membuktikan. Tidak, dengarkan, semua perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu bukan dari dirinya. Berarti dia bukan Tuhan. Semua pekerjaan yang dikerjakan membuktikan kalau dia itu utusan. Berarti dia bukan tukang periuk, tetapi dia adalah benar-benar murni periuk. Dengan kata lain, Yesus murni 100% ciptaan Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan untuk orang jahat. Sama seperti Al-Quran, iblis adalah Tuhan bagi orang jahat. Di Al-Quran itu jelas, Tuhan orang-orang jahat itu iblis, penolong orang-orang jahat itu iblis. Dan mereka orang-orang jahat menganggap mereka sudah mendapatkan petunjuk dengan menyembah kepada Tuhan yang adalah iblis. Nah, ini yang mana Bang Juma. Kita ya, ini yang menemukan tadi poinnya bahwa ketika kita membawa ke periuk tadi dengan yang dibuat kan periuk tidak bisa menjelaskan. Sedangkan kita berbicara tentang Yesus yang kau bilang diciptakan itu, dia yang menciptakan. Dia yang menjelaskan. Di mana Yesus menjelaskan kalau dia adalah yang menciptakan dirinya sendiri? Di mana Yesus menjelaskan itu? Nah, makanya kalau Bang Juma mengerti setiap perkataan-perkataan Yesus, pasti Bang Juma tahu bahwa dia di mana? Tunjukkan aja. Tunjukkan aja di mana Yesus mengatakan bahwa akulah yang menciptakan segala sesuatu termasuk menciptakan diriku. Nah, kalau perkataan secara begitu bahwa akulah yang menciptakan segala sesuatu, tidak ada. Tidak ada. Kata-kata yang mewakili dari tidak ada. Sesuatu. Berarti Anda memaksakan semuanya periuk. Itu dia sudah ada. Berarti Anda memaksakan periuk itu adalah tukang periuk. Loh, saya tidak memaksakan itu karena di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah yang menciptakan segala sesuatunya atau yang menciptakan dirinya? Di mana Yesus mengatakan itu? Bukan Yesus yang mengatakan, saksi mata yang mengatakan. Nggak boleh. Berarti saksi mata yang mengatakan periuk itu adalah tukang periuk. Itu gilo namanya. Loh, gila itu. Saksi mati yang mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta itu orang gila. Masa ciptaan dibilang pencipta? Itu tuyul. Itu tuyul itu Bang. Tuyul. Saksi mata yang menyaksikan. Makanya saksi mata menjelaskan bahwa dia menciptakan. Ya berarti saksi matanya itu saksi bohong. Bagaimana seorang ciptaan mengatakan aku yang mencipta sedangkan dia sendiri tidak pernah mengatakan itu? Berarti itu fitnah. Kalau Elohim mengatakan bahwa iblis, kalau Elohim yang mengatakan bahwa iblis diutus untuk menyesatkan orang-orang jahat, betul. Itu betul. Tuhan yang melantik iblis untuk menjadi Tuhan orang-orang jahat, itu betul. Sebagaimana Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Elohim melantik orang yang disalib yang mati terkutuk itu menjadi Tuhan dan Kristus bagi orang Kristen. Makanya orang Kristen tidak menyembah Tuhannya Yahudi, tetapi menyembah Tuhan yang dilantik Tuhannya Yahudi untuk mereka. Begitu kawan. Itulah yang menyembah Tuhannya orang Yahudi. Bagaimana menyembah Tuhannya orang Yahudi? Masa yang disalib itu Tuhannya Yahudi? Ada-ada saja. Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya menyembah kepada hakikat yang maha suci, bukan yang ditombak sama tentara Romawi. Ya, itulah yang parah saudara. Ketika dia ditombak umatnya kan dia berkata bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Milik kepunyaan sebagai Bani Israel, dia sebagai rasul yang diutus untuk kaumnya, bukan sebagai Tuhan. Tetapi dia sebagai Tuhan bagi orang jahat.
Jadi yang menuhankan Yesus adalah kumpulan orang-orang jahat. Untuk keluar dari sana, kata Petrus, bertobat. Jangan kau tuhankan Yesus kalau kau mau selamat. Baca dalil itu di Kisah Para Rasul nomor 40-nya dikatakan bahwa jika kau ingin selamat, bertobatlah dari menyembah Yesus. Itu namanya ajaran sesat. Nah, berarti ajaran Petrus yang jelas sesat. seperti itu. Berarti Petrus sesat karena Petrus yang mengajarkan begitu untuk bertobat dari angkatan jahat, yaitu angkatan orang-orang yang dibuatkan Tuhan untuk mereka sendiri. Yesus Tuhan untuk siapa? Yesus Tuhan untuk orang-orang Petrus jahat. angkatan jahat itu adalah orang-orang seperti Bang Juma. Oh enggak dong, karena saya bukan penyalib. Yang menyalib itu orang jahat. Saya tidak mau Yesus disalib. Yang mau Yesus disalib Kristen dan iblis. Iblis dan Kristen sama-sama mau Yesus disalib. Umat Islam tidak mau Yesus disalib. Hanya iblis dan Kristen yang mau Yesus disalib. Itu fakta. Itu real, Bung. Itu real. Itu real. Yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus, iblis dan Kristen. Catat itu. Nah, sekarang saya tanya, apakah Anda menginginkan Yesus disalib? Saya tidak pernah menginginkan. Tapi Anda menerima penyaliban? Ya karena sudah terjadi. Apa yang kita katakan itu sudah terjadi. Itulah yang saya katakan, Anda dan iblis sama-sama menginginkan penyaliban. Loh, kalau saya ada pada waktu itu, saya tidak mungkin menginginkan. Kalau Anda tidak menginginkan, lalu siapa yang akan menjadi penebus dosa Anda? Loh, kan sudah jelas dalam kitab sucinya orang Yahudi bahwa satu-satunya penebus itu adalah Tuhan Elohim itu sendiri. Enggak ada yang bisa menebus dosa manusia. Nah, Elohim itu sendiri. Elohim itu sendiri yang akan menghapuskan dosa-dosa manusia, bukan Yesus. Lah, yang datang sebagai Elohim, siapa yang mengatakan dia datang sebagai Elohim? Siapa yang mengatakan itu? Iya kan murid-muridnya yang datang. Nah, murid-muridnya bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus yang mengatakan itu? Sementara dialah utusan Tuhan itu. Sementara dia adalah Tuhan itu sendiri menurut Anda. Mengerti setiap parah. Berarti orang-orang lah yang melantik Yesus yang adalah priuk menjadi tukang priuk. Enggak ada. Gimana orang-orang melantik Yesus? Gimana? Nah ini kalian di gereja menyembah siapa? Loh, ya kan tentu kan ke gereja itu kami menyembah kepada Tuhan yang kami sembah. Ya memang Yesus namanya. Yesus itu adalah korban yang mati dengan jalan kutuk. Lalu Tuhan mengutuk orang-orang yang menyalib Yesus dengan menjadikan korban yang mati dengan jalan kutuk itu menjadi Tuhan bagi orang jahat. Begitu, Abang. Jadi Yesus itu adalah Tuhan bagi orang-orang jahat. Elohim adalah Tuhan bagi orang yang benar. Yesus adalah Tuhan bagi orang jahat. Itu fakta real. Baca dalilnya di Kisah Para Rasul 2:36 itu, Abang. Itu fakta. Faktanya begini, Bang Juma, Yesus itu adalah Tuhan bagi siapapun mau dia jahat atau dia baik. Itu cara orang jahat menyesatkan orang untuk menjadi jahat juga. Itu cara. Coba Anda baca. Itu ajarannya Tuhan. Coba Anda baca Kisah Para Rasul nomor 36. Coba Anda baca. Berapa? Kisah 2 nomor 36. Itu Yesus dilantik menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat, bukan untuk seluruh dunia. Allahu Akbar, Masya Allah. Yesus datang untuk orang jahat. Enggak ada itu dikatakan dia datang untuk orang jahat, untuk semua manusia. Enggak ada dong, enggak ada. Ya, Yesus itu datang bukan untuk orang benar. Coba Anda baca dalam Lukas 5 nomor 32. Lukas 5 nomor 32, coba Anda baca.
Yesus itu datang untuk orang jahat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang untuk orang jahat supaya mereka bertobat. Makanya orang Islam tidak menerima Yesus, karena orang Islam itu orang benar. Yang menerima Yesus itu hanya orang berdosa. Kenapa? Karena Elohim melantik Yesus memang untuk orang-orang dosa, orang-orang jahat. Oke, baca dulu. Masalah generasi. Silakan Anda baca, silakan. Berapa tadi? Di dalam Lukas 5 nomor 32. Lukas 5 nomor apa? 32. Silakan. Aku datang untuk orang-orang berdosa. Oke, judulnya ini kan ini adalah pertobatan seorang pemungut cukai. Iya. Baca dalilnya, baca. Jangan paksa buka kamera teman-teman, nanti kabur juga. Kenapa umat Islam tidak menyembah Yesus? Karena yang menyembah Yesus hanya orang berdosa. Diam. Ayo. Deemum prakaballo. Oh mama. Deemum prakatuak. Oh mama. Deemu prakapotka. Oh male. Deemum prakatopi miring. Oh male. Masolang generasi. Hancur generasi. Oh periuk. Dibilangnya tukang periuk. Lemari dibilang tukang lemari. Bengkel dibilang pemilik bengkel. Oh ye. Afala tatafakkarun. Afala taqilun. Walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Walahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Orang yang lengah, diperbodoh, diperhamba oleh syaitan, dijerat oleh tipu daya syaitan, sehingga mereka enggak sampai kepada kebenaran. Waliyatazakkara ulul albab. Disebabkan karena yang mendapatkan pelajaran hanyalah mereka yang menggunakan akal sehat. Oh mama ada Tuhan dilantik sama Tuhan. Tuhan membuat Tuhan baru. Lukas 5 ayat 32. Di situ memang dikatakan bahwa
salah satu pemungut cukai ini kan menegur kepada murid-muridnya Yesus yang sedang makan dengan orang-orang Lewi itu, karena mereka tidak suka. Kenapa mereka makan dengan orang-orang yang suka berbuat jahat itu? Ditegur, murid-muridnya ditegur oleh muridnya. Makanya Yesus berkata begitu, bahwa bukan orang sakit, bukan orang sehat yang membutuhkan pengobatan, tetapi orang sakitlah yang membutuhkan pengobatan. Artinya kan di situ jelas bahwa dia datang untuk orang-orang sehat, orang-orang sakit. Orang sakit. Seperti Bang Juma, ini maksudnya. Salah. Itu orang-orang sakit seperti Bang Juma Salah. ini. Salah. Yesus datang untuk orang-orang sakit. Kenapa Yesus datang untuk orang-orang sakit? Supaya orang sakit itu sembuh. Iya. Seperti Bang Juma ini. Nah, kalau Anda masih dalam keadaan sakit, kata Petrus, berilah dirimu kemudian untuk dibaptis dalam nama Yesus. Nah, jangan dalam nama iblis. Itu kan bukan orang sakit lagi. Lalu bertobatlah. Dengar, bertobatlah. Mengenal kebenaran. Lalu bertobatlah. Yang dimaksud orang-orang sakit di situ ialah orang-orang dengarkan yang data jauh selanjutnya, dari data Tuhan, selanjutnya, yang tidak mengenal Tuhan. data selanjutnya, bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat. Ketika Yesus yang adalah pengganti Nabi Isa dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat, bagaimana caranya keluar dari sana? Bertaubat. Baca nomor 40-nya. Jadi orang-orang yang menyalib Yesus, pengganti Nabi Isa ini, bertanya, apa yang harus kami lakukan sekarang nih? Apa nih? Apa kata Petrus? Bertobat, keluarlah kalian dari angkatan jahat. Keluar kalian dari agama Kristen. Itu Petrus yang mengatakan itu Petrus. Keluarlah dari angkatan jahat itu ya seperti Bang Juma keluar. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Karena bukan saya yang menyalip. Yang menyalip itu angkatan jahat. Loh, yang menyalip ini kan angkatan jahat. Nah, angkatan jahat yang menyalip ini diberikan Tuhan bernama Yesus dari Elohim. Betul? Enggak betul. Kok enggak betul? Enggak betul. Enggak betul. Kamu sudah sakit. Itu sudah tertulis di dalam Kisah Rasul 2 nomor 36. Para penyalip-penyalip Yesus, dengar. Para penyalip-penyalip Yesus diberikan Tuhan. Diberikan Tuhan baru. Bagi yang menyalip Yesus diberikan Tuhan baru. Namanya Yesus Tuhan baru itu. Nah, untuk kemudian keluar dari lingkaran angkatan jahat, harus keluar dari sana. Setelah keluar dari sana, apakah Yesus yang dilantik menjadi Tuhan bagi mereka masih menjadi Tuhan mereka? Ya enggak dong. Setelah mereka bertaubat dari angkatan jahat, Tuhan mereka hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Begitu sudah. Ya begitu, itu namanya memelintir itu. Bukan memelintir. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan. Begini saudara. Begini. Dengar. Orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang menyalip Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Jelas yang menyalibkan itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Yesus yang mereka salib dibuat menjadi Tuhan bagi siapa? Bagi yang menyalib atau bagi yang bukan menyalib? Ya bagi yang menyalib dong. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan bagi sang penyalib. Nah, sang penyalib minta bertobat dan meninggalkan angkatan jahat. Setelah meninggalkan angkatan jahat, apakah Yesus masih Tuhan bagi mereka? Ayo, gunakan akal. Gunakan akalmu, saudaraku. Gunakan akalmu. Apakah orang-orang yang diberikan Tuhan kepada mereka bernama Yesus setelah bertobat Tuhannya masih Yesus atau Elohim? Jawab. Apakah setelah bertobat dari angkatan jahat, Yesus yang dibuat menjadi Tuhan oleh Elohim masih Tuhan?
bagi mereka? Atau mereka menuju kepada Tuhan yang betul, yaitu hakikat pencipta langit dan bumi yang menciptakan Yesus Tuhan lantikan itu? Jawab. Jadi yang menuhankan Yesus masih mengikuti angkatan jahat. Karena Yesus hanya Tuhan bagi yang menyalibkan. Berarti yang mengikuti yang menyalibkan ini berarti pengikut angkatan jahat, orang yang jahat. Makanya Yesus mengatakan angkatan jahat akan menyesatkan banyak orang dan mengatasnamakan Yesus di dalam menyesatkan. Berarti benarlah kata Al-Quranul Karim bahwasanya Allah menjadikan kemudian iblis sebagai Tuhan bagi orang jahat. Jadi seluruh orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus yang kalian salibkan. Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Yesus adalah Tuhan bagi orang jahat. Elohim yang maha suci lagi maha tinggi adalah Tuhan bagi orang yang benar. Itu namanya melintir itu Bang Juma. Saya harap Anda jangan waras dulu, tetaplah gila sampai beberapa puluh tahun ke depan. Yesus angkatan yang tidak mengenal kebenaran, tidak. Salah. Termasuk Bang Juma di situ. Salah. Saya ulang lagi. Anda lupa ingatan, ternyata dalam waktu dekat Anda melupakan ucapan Anda lupa sendiri. Saya ulang lagi. Orang-orang yang tidak. Teman-teman, kita ulang lagi. Dia lupa ingatan. Dalam waktu hanya beberapa menit lupa ingatan lagi. Saya ingat lagi. Yang menyalib Yesus angkatan benar atau angkatan jahat? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Angkatan jahat. Yang menyalib Yesus angkatan jahat. Ketika diumumkan oleh Petrus dalam khotbahnya Kisah Para Rasul 2:36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus lari kabur. Minimal saudara-saudaraku yang Kristiani di bawah yang menyimak ini atau setelah jadikan PT, kalian sadar sekarang, ternyata Kisah Para Rasul 2:36 endingnya bukan di situ. Itu belum apa-apa itu. Endingnya bukan di situ. Tanya nih kepada orang yang belajar Bible. Berarti Yesus Tuhan untuk siapa teman-teman? Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk siapa teman-teman? La 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 la. Oh, Juma, saya kira kau orang yang pintar abangku, ternyata kau sedikit pintar. Oke. Apa kabar Bang Juma? Baik saudaraku yang ganteng sekali. Abang tuh dulu pintar, sekarang menurun sedikit Bang. Sekarang yang menyalip Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Yang menyalip Yesus angkatan jahat atau angkatan benar? Angkatan 45. Dor. Bukan Bang Juma. Dor. Ya benar. Laporan diterima. Gak ada angkatan-angkatan. Pembahasan. Cari judul yang bagus Bang. Komandan kedua. Hormat Bang Juma. Abangku. Jangan angkatan-angkatan. Manusia itu pada dasarnya baik, tapi kerasukan setan jadi gak baik. Abangku Bang Juma. Ketua lupa saya. Ketua
Mantap tuh. Saya nggak nyangka Bang Juma tuh ketua apologet Islam Indonesia. Hormat ketua. Kemarin yang baju merah ini kan teman-teman. Iya kan? Benar. Saya berdoa sebagai umat Kristen mendoakan Bang Juma tetap sehat. Saudaraku, abangku, teruskan perjuangan. Allahu Akbar, takbir. Takbir. Bang Juma. Bala manusia dan tempat. Abangku. Thank you, Bang Juma. thank you. Allahu Saya nggak Akbar. mau menyakiti abang. Mudah-mudahan saya juga jangan disakiti lah. Enggak, Bang, enggak. Kita Saudara saudara. banyak muslim, nggak ada saya berkoar-koar nggak benar apalagi. Iya, kita saudara, Bung. Semangat komandan. Satu Siap, ban siap. NKRI. Siap. Bendera tetap satu. Satu. Jakarta City. Oke, Masya Allah, luar biasa, Bang. Oke, Kalibata thank you. kita bang. Habis dari makam pahlawan. Iya, sip. Oke, Abang. Nanti kalau sudah siap diskusi santai kita naik lagi. Diskusi santai kita. Siap ketua. Nanti kalau ada waktu. Terima kasih Oke. ketua. Hormat. Thank you. Hormat, ketua. Oke. Mantap. Makasih. Sehat terus, Abang. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa teman-teman kita ini. Nah, kemarin beliau yang baju merah. Iya, betul. Yang diskusi kemarin. Sikat aku kemarin lucu. Aku ingat dia bilang gini, aku pikir Bang Suma itu pintar. Aku pikir, nah sesimpel itu kata dia kan. Pas aku tanya di mana dalilnya kemudian Tuhan menyelamatkan orang jahat dengan membunuh orang benar, langsung pingsan dia. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Ya, kita doakan teman-teman kita Kristiani yang baik. Doakan yang baik mereka yang mau belajar gitu ya, yang tidak menghujat menista. Halo, semangat sore. Halo, semangat asar abang. Halo bang. Halo. Lucu abang kita, lucu. Moderator Mbak nurunin, sakit kuping. Jadi gitu ya teman-teman sekalian, Al-Quran kita menyatakan itu, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Manusia itu sepantasnya sudah pantas sebagian mendapatkan petunjuk, sebagian lagi pantas sesat. Kenapa? Karena mereka menjadikan iblis sebagai penolong. Mereka menjadikan iblis itu sebagai penolong. Dan Al-Quran mengatakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu ya sudah benar. Halo, semangat siang, sore Bang Lature. Selamat siang Mr. Juma, gimana kabar? Baik Abang. Katolik Protestan Abang? Protestan Juma. Oke, sip. Ini ada tema Tuhan Elohim membuat Tuhan Yesus. Jadi Tuhannya Yahudi membuat Yesus sebagai Tuhan baru. Dalilnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Dan Yesus itu Tuhan bagi orang-orang jahat. Bagaimana Anda menyikapi itu? Silakan. Oke. Coba diulang sekali lagi Mr. Juma. Izin. Ya. Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib oleh orang-orang jahat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Supaya mereka kemudian tidak dikategorikan jahat, mereka harus bertobat dan meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Gitu. Nah, sisa-sisa orang jahat yang menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan, oleh Tuhan menjadikannya sebagai Tuhan mereka, sisa-sisanya inilah yang pergi ke seluruh dunia mengajak orang lain juga menuhankan kepada Tuhan yang dilantik untuk mereka. Sampai ke Indonesia
orang-orang ikut-ikutan juga menyembah yang namanya Yesus. Padahal itu adalah Tuhan yang dilantik untuk orang jahat oleh Tuhannya Yahudi. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 2:36 sampai 40. Jelas dalilnya di situ. Itu sepertinya itu versi Juma sendiri kalau nggak salah. Atau itu ada di Bible. Jelas di Bible tertulis kok, Kisah Para Rasul 2. Coba dalam Bibelnya coba tunjukkan sama kita, karena Juma yang Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kau salibkan, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Enggak, jadi coba tunjukkan dulu. Maaf Mr. Juma. Oke, baik. Baik, saya tunjuk. Oke, orang Kristen memang tidak pernah cinta dengan Bibelnya, Bang. Ya, bukan tidak cinta, tapi kita nggak ada bawaan. Kita lagi di tempat kerja, Mr. Juma. Kalau cinta itu sudah ada di hati. Namanya cinta bini itu di hati terus, bukan disimpan di. Oke, lanjut dulu. Ya, nomor 36. Nah ini. Oke, saya balik kamera saya dulu. Silakan Anda lihat, Anda baca. Oke. Bacalah, Jom. Nih, aku sudah tunjukkan, aku pula yang bacakan. Oke. Nih, saya bacakan ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan murid-murid lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Harusnya mereka tidak usah bertanya. Kalau menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu adalah hal benar, tidak perlu terharu, tidak pula bersedih, tidak pula merasa tersindir, karena ini sindiran yang sangat keras buat mereka. Akhirnya apa yang harus kami lakukan? Lalu dijawab sama Petrus, bertobatlah. Itu disuruh bertobat kan? Dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Elohim kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Tuh, satu perikop. Jadi mereka oleh Petrus diminta, kalau kalian mau bertobat, berilah kalian diri kalian untuk bertobat dan apa? Meninggalkan angkatan jahat, meninggalkan bertuhankan Yesus. Itu maksudnya. Nah, jadi gini Mr. Juma. Apa yang sudah tertulis di dalam Kisah Para Rasul itu tadi, Mr. Jumanya yang salah mengartikan. Silakan Anda jelaskan. Edukasikan apa yang tertulis yang baru dibacakan. Jadi kalau menurut saya Mr. Juma, ya, dalam Kisah Para Rasul itu tadi, kalau memang tidak mengerti tentang isi firman atau Bible orang Kristen, tak usah dibahas, gitu loh. Klasik penyakit lama. Enggak, sebentar dulu, tenang, jangan gegabah. Jadi dari awal di situ tadi mereka terharu, ya kan? Ya,
Tapi dalam hal ini ya, apapun yang tertulis di situ di dalam Bible orang Kristen, pasti Mr. Juma semua mengatakan pasti semua salah, pasti tidak benar. Itu sudah betul itu. Kamu yang mengatakan salah. Aku mengatakannya sudah betul. Kamu yang memahaminya salah. Bukan. Tadi kan Mr. menyampaikan, ya kan, tentang isi kisah para rasul itu. Nah, jadi yang saya mau katakan, hanya Mr. Jumanya yang salah mengartikan, mengolah otak kecil Mr. Juma itu tentang isi firman Tuhan itu. Mau apapun yang dikatakan di situ, pasti Juma ya pasti mengatakan semua salah, tidak benar. Yang benar adalah isi Al-Quran yang ada sama yang dianut oleh Juma sendiri saat ini, ya kan? Paham sampai di situ kan? Oke, jadi orang-orang jahat ini ketika diberitakan oleh Petrus, hei kalian orang jahat, orang Yahudi seluruh harus tahu tuh bahwa Yesus yang kalian salib itu telah dijadikan oleh Elohim untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Bagaimana perasaannya? Coba Anda baca nomor 37. Kata nuso itu artinya hati mereka sangat tertusuk dengan tajam dengan sindiran dari Petrus itu. Mereka sangat terluka dengan bahasa itu. Seakan-akan yang tadinya mereka itu menyembah Elohim, diusir dari menyembah Elohim untuk menuju kepada sembahan iblis. Itu maksudnya. Coba saudara pelajari nomor 37-nya dalam bahasa aslinya. Titik tumpuhnya di situ kata nuso. Orang-orang itu begitu dikatakan, Yesus yang kau salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan bagi kalian. Maka mereka sangat sakit dibilang kayak gitu. Kenapa? Karena mereka ahli Taurat, mereka imam kepala, mereka mahkamah agama. Kok disuruh pindah menyembah kepada korban yang mati terkutuk di salib? Mereka sangat merasa terhina, mereka sangat merasa tertusuk dengan bahasa Petrus, tersinggung. Sama seperti ketika ada orang Islam tiba-tiba disuruh, kau sembah saja di sana Petrus, kau sembah saja di sana Gareng, kau sembah saja Ateng. Ateng yang kau bunuh itu telah dijadikan oleh Tuhanmu untuk menjadi Tuhanmu. Itulah kesakitan yang dirasakan oleh mereka angkatan jahat. Lalu mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Berilah dirimu kemudian bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Maksudnya apa? Tinggalkan kelompok kalian yang diberikan Yesus untuk kalian tuhankan. Artinya keluar dari menyembah Yesus. Sekarang saya ingin menggali kemampuan saudara. Apakah imam kepala mahkamah agama orang Farisi yang menyalib Yesus ini sudah bertuhan sebelum itu? Kalau menurut pemahaman saya, mereka itu sudah bertuhan. Siapa nama Tuhannya? Siapa nama Tuhannya? Saya tidak tahu siapa nama Tuhan mereka. Orang-orang Farisi mahkamah agama, rabi-rabi, imam kepala mereka Tuhannya siapa? Orang Yahudi Mereka Tuhannya siapa? Tuhan, tapi siapa yang mereka sembah saya tidak tahu siapa waktu itu. Mahkamah agama Yahudi itu Tuhannya siapa? Ya saya nggak tahu siapa. Masa Tuhan orang mereka. Yahudi Anda nggak tahu siapa Tuhannya? Saya kan bukan orang Yahudi waktu itu. Saya manusia sama. Orang enggak, kita nggak sama, kita nggak sama. Anda nggak paham apa? Siapa? Orang Yahudi itu menyembah Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yakub, Eloah Ishak, itu sembahan mereka. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Akulah Tuhan keturunan Abraham. Abraham itu tadi bilang Abraham mereka sembah. Itu kan bukan manusia juga mereka itu. Pertanyaan saya. Apa loh orang ini? Yang disembah oleh orang-orang Yahudi yang menyalib Yesus itu adalah Elohim, Yod-He-Vav-He-Hasem. Yod-He-Vav-He ini melantik korban yang mati dengan jalan kutuk disalib oleh penyalibnya, diangkat menjadi Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Orang-orang jahat inilah yang keluar meninggalkan Yerusalem, mengajak kekaisaran Roma Yunani untuk menuhankan kepada Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi. Sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Jadi kalian menyembah Tuhan lantikannya Tuhannya Yahudi. Sampai sini paham? Makanya kekuatan Yahudi dan kekuatan Kristen dalam hal bertuhan. Yahudi hari ini menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Hashem, sedangkan Kristen hari ini menyembah, ya katanya anak manusia bernama Maria, yaitu Yesus. Beda Tuhannya kan?
Beda. Oke, sudah selesai. Silakan. Anggaplah benar apa yang disampaikan Bang Juma. Itu anggap aja, karena itu mau bagaimanapun saya mau berdebat dengan Bang Juma, pasti Bang Juma akan tetap bertahan pada prinsipnya. Pada dalil. Jadi Saya bertahan pada dalil. Boleh kita gantian Silakan. bertanya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Satu pertanyaan buat saya juga untuk Bang Juma. Memang di media sosial lagi berkembang nih di Tanah Suci. Di Tanah Suci di Arab sana, seketika orang-orang kita Indonesia banyak yang datang ke sana untuk naik haji katanya ya. Itu saya juga makin penasaran, kenapa orang-orang saudara-saudara saya Islam termasuk Bang Juma itu menyembah patung atau mencium batu aswad di sana itu. Gimana itu? Iya. 2026 masih ada keturunan Adam menganggap umat Islam menyembah batu. Itu udah kebangetan kali. Sangat kebangetan. Coba dulu Bang Juma. Sangat kebangetan. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Jangankan menyembah batu, menyembah Yesus aja kagak. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam adalah laisa kamitslihi syai', hakikat yang tidak serupa dengan apapun, yang tidak serupa dengan makhluk. Tidak ada umat Islam menyembah batu. Hanya gara-gara menghadap ke sana, Anda mengatakan kami menyembah batu. Anda di gereja tiap minggu menyembah kepada batu sakarnya pendeta di depan Anda. Bolehkah saya mengatakan Anda menyembah batu sakar? Tidak. Tidak boleh. Makanya ketika Anda membaca Kolose 2 nomor 9, di situ jawabannya. Oh, ternyata orang Kristen menyembah batu sakar. Itu jawabannya. Kenapa menyembah batu sakar? Karena Yesus seluruh jasmaninya adalah Tuhannya orang Kristen. Baca Kolose 2 nomor 9. Itu yang tepat. Jadi yang menyembah batu Kristen, bukan kami. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Anda nyembah batu. Kolose 2 nomor 9, di dalam tubuh jasmani Yesuslah kepenuhan seluruh keteosan. Berarti Anda nyembah batu karena Yesus punya zakar. Kebetulan Anda menuduh itu, Anda kemudian yang menyembah batu. Kembali kepada pertanyaan saudara. Kami orang Indonesia ke sana berziarah, bukan ke sana untuk menyembah objek. Kami berziarah di sana sebagaimana apa yang disarankan oleh Nabi kami sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk, bukan ke sana untuk menyembah objek yang ada, tetapi segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kami, kami lakukan. Orang-orang Yahudi ketika diperintahkan apapun pada zaman Nabi Musa, mereka lakukan. Abraham diperintahkan Tuhan membunuh anaknya, Abraham lakukan. Umat Islam diperintahkan sujud ke Ka'bah, umat Islam lakukan. Andai saja umat Islam diperintahkan kemudian untuk berjalan di atas air, itu pun yang kami lakukan. Karena kami sami'na wa ta'na, kami adalah orang yang tunduk kepada apa yang Tuhan kami perintahkan. Tidak seperti Anda. Tuhan merintahkan apa yang Anda lakukan, kebalikannya. Begitu Bung. Jadi umat Islam tidak ada kemudian yang menyembah Ka'bah. Sabar sedikit lagi. Anda baca di dalam nubuatan tentang Mekah yang meriah sepanjang zaman turun-temurun. Anda baca dalam nubuatan Yesaya 60 nomor 11. Seluruh bangsa akan datang membawa hartanya kepadamu untuk persembahan di mesbahku. Ya, supaya pengetahuan juga untuk Anda gratis. Silakan. Pertanyaan saya cuma simpel tadi. Jadi oke lah, saya terima atas yang disampaikan Bang Juma. Jadi satu lagi Bang Juma yang lagi viral aja ini. Ini silakan. Kan Yusuf Kala Juma. Yes. Lagi viral. Yusuf Kala menyampaikan bahwa kalau orang Islam dan Kristen membunuh atau dibunuh ya, kalimatnya saya nggak hafal betul. Apakah di hukum Islam, kalau di hukum Kristen itu kan nggak ada. Apakah pernyataan seorang mantan wakil presiden itu dibenarkan di dalam hukum Islam? Pernyataannya nggak ada yang salah.
Oke. Nggak ada yang salah. Nah, pertanyaan saya bukan nggak ada salah, nggak ada benar. Dibenarkankah atau tidak? Itu sesuai fakta di lapangan, itu benar. Benar. Harus diwajibkan untuk membunuh ya? Atau gimana? Definisinya seperti apa? Yang dimaksud di sana itu adalah jihad. Ya. Yang dimaksud oleh Pak JK itu jihad. Ajaran Islam itu jihad. Makanya ketika Kristen datang menjajah Nusantara, Islam berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan. Itu namanya jihad. Nah, sedangkan kalau Anda membaca di dalam kitab saudara, ini Yesus ya, bukan Anda. Yesus yang mengatakan dalam Lukas 14 nomor 26, barang siapa yang tidak membenci ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Harus membenci dulu baru menjadi pengikut Yesus. Itu satu. Yang kedua, Anda baca Ulangan 13. Ulangan 13 Anda baca satu bab. Apa katanya? Apabila ada orang yang menyuruhmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, apakah itu bapakmu, apakah itu anakmu, apakah itu ibu kandungmu, anak kandungmu, jangan kau merasa kasihan kepada dia, bunuhlah dia dengan tanganmu sendiri. Yusuf Kala nggak salah. Yusuf Kala nggak salah. Kemudian Anda sama dulu. Udah simpel aja artinya. Tunggu dulu. Saya jelaskan latar belakangnya kenapa dia mengatakan itu. Di dalam Ulangan 20 nomor 10, apabila engkau mengepung satu wilayah, ajaklah pemilik kota tersebut berdamai. Dan kalau dia menerima untuk berdamai, jadikanlah mereka menjadi budakmu dan bekerja rodi untukmu. Namun apabila mereka tidak menginginkan engkau untuk masuk ke dalam wilayahnya dan berdamai denganmu, bunuhlah apapun yang ada di dalamnya. Itu kitabmu. Jadi Yusuf Kala dalam hal ini sangatlah benar sekali. Kalian merasa sekarang, kami keberatan loh, karena kami ini ajaran kasih. Pret. Anda mengatakan itu andai saja, sabar. Kalau andai saja penjajahan masih berlangsung, berani ndak Kristen mengaku ajaran kasih? Di Sulawesi Selatan, tempat kelahiran Yusuf Kala lahir, ada satu pemakaman, 40.000 jiwa korbannya, Islam semua, isinya pelakunya Kristen. Jadi jangan lebay. Saya sudah sampaikan, dengar. Saya sudah sampaikan kepada saudara Ferdinand Hutapea. Di dalam petinya saya sampaikan kepada dia, saudara, kalau Anda mau belajar tentang apa yang disampaikan Yusuf Kala, naik ke Komal saya, belajar sama saya, biar ku ajarin apakah Kristen ajaran kasih atau bla 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 pret. Sudah Juma. Nah itu, supaya kau dengar, ajaran kasih itu masalah generasi. Kristen ajaran kasih, sekali lagi. Tidak ada itu ajaran kasih. Saya akan menjadi pembela JK. Saya akan menjadi pembela JK kalau beliau butuhkan saya. Kita buka-bukaan tentang isi Bible ini. Di sini lebih banyak perintah. Dengar, sedikit lagi 10 detik. Di sini, Bung, di sini di kitab ini lebih banyak perintah membunuh daripada ajaran perintah kasih. Saya bisa buktikan. Sudah ya, sudah. Ya, silakan. Pertanyaan yang bagus. Ente yang bertanya, silakan. Iya, jadi sebenarnya ya mudah-mudahanlah Pak JK membutuhkan Mr. Juma ya. Boleh. Untuk bisa membantu dia. Kami akan siap berdiskusi dengan orang-orang yang ingin membuktikan apakah Kristen kasih atau tidak. Ingat itu. Ya, jadi jadi dalam hal ini apa yang dijelaskan si Juma tadi menurut saya terlalu bertele-tele. Dalil. Kenapa sebentar. Dalil. Sebentar dulu. Kenapa saya katakan yang saya tanya A, Juma sudah sampai ke Z. Gitu Anda kan bertanya apakah benar? Saya katakan benar. Itu tidak salah. Jadi gini. Artinya apa yang disampaikan, jawaban yang disampaikan si Juma ini, bahwa jihad itu bagi saudara-saudara Muslim bahwa diizinkan untuk membunuh. Pada saat kita diperangi, namanya jihad. Dengar, yang namanya jihad memperjuangkan hak pada saat dijajah. Tapi ingat, kekeliruan pernyataan Yusuf Kala.
bukan dia tidak menyatakan di saat jihad. Dia tidak, coba perhatikan video itu. Dia tidak menyampaikan. Emang siapa yang lagi berperang saat ini di Indonesia ini? Terus siapa yang menjajah kamu sekarang ini? Itu berbicara tentang jihad. Itu jihad di Islam dibolehkan kemudian membalas sesuai dengan apa yang diperbuat tentang kita. Itu ayat-ayat tentang peperangan. Tetapi kalau Anda membaca ulangan, Anda membaca kitab yang Anda gunakan hari ini, tidak ada peperangan. Tiba-tiba saja diperintahkan bunuh, bunuh siapapun yang bernapas. Ada di sini dan ini. Ada di sini. Cuma yang saya pertanyakan kan pernyataan si Yusuf Kala. Dia tidak menyampaikan bahwa antara Islam dengan Kristen lagi peperangan. Nah, sekarang yang disampaikan itu tanpa ada bahasa di dalam keadaan peperangan. Anda hadir pada saat beliau ceramah? Kenapa dia mengeluarkan statement Ada apa? Anda hadir pada saat beliau ceramah? Atau Anda hanya dengarkan potongan-potongan? Tadi saya bilang kan cuma di video yang lagi viral. Saya bilang. Ya sudah, kalau begitu silakan Anda laporkan. Silakan Anda. Hadir nggak? Saya tidak hadir, tapi saya paham apa yang dimaksudkan. Begitu. Sama kita kalau begitu. Nah, sekarang begini. Suruh laporkan Yusuf Kala sekarang. Kita lihat nanti gelar perkaranya seperti apa. Hadirkan kami apologet Islam untuk membahas ini. Kita buka-bukaan. Apakah betul Bible ini memerintahkan kemudian membunuh, mengepung orang tanpa perlawanan, tanpa ada masalah? Kita akan buktikan. Dan itu dipraktikkan oleh Belanda. Orang Nusantara mana yang datang menyerang Belanda? Tiba-tiba Belanda datang ke Nusantara 300 tahun lamanya melakukan penjajahan, pembunuhan. Apa dasar pidato? Ada di sini. Di sini, dalilnya di sini. Makanya dia memboncengi misionaris. Makanya gereja-gereja pada saat dia pergi tinggal gereja-gerejanya. Makanya Belanda mendirikan lembaga Bible Batavia. Jangan disamakan masa penjajahan Belanda dengan kitab suci orang Kristen. Yusuf Kala itu berbicara tentang konsep, bukan berbicara tentang keadaan sekarang. Itu berbicara konsep agama itu yang dibahas dia. Bukan berbicara sikon sekarang. Kalau sikon sekarang kalian adem karena kalian sedikit minoritas kalian. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Saya merinding kalau kalian mayoritas. Merinding saya kalau kita minoritas. Karena itulah mungkin cuman cubit-cubit sikit, Coba kalau sudah banyak mungkin pakai begini. Jadi gini, Bang Juma. Nah, kalian menjual kasih karena kalian sedikit. Kalau kalian mayoritas, kita belum tahu. Kita belum pernah merasakan kalian mayoritas di Nusantara ini. Sedangkan kalian masih sedikit aja. Dengar dulu. Sedangkan kalian masih sedikit aja. Kalian ambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab kalian nih. Apalagi kalian kalau sudah mayoritas, kami nggak tahu apa yang terjadi. Jangan menganggap dirimu itu cuma hebat. Saya nggak hebat, saya bicara sesuai dengan fakta. Jangan nangis. Jangan anggap dirimu itu hebat. Saya tidak menganggap diriku hebat, saya bicara dengan fakta. Nah, jadi karena kalian merasa aman, kamu menganggap dirimu ini hebat ini. Kami merasa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kami merasa aman karena kami mayoritas. Kami belum merasakan kalau kalian yang mayoritas. Apakah masih aman atau tidak? Sedangkan kalian minoritas sekarang ini, semua istilah-istilah prinsip ada dalam sini di kitabmu dari Islam. Bible-nya ditulis Alkitab di luarnya. Ada apa kau menggunakan kata Alkitab ini? Apa dasar pijatan hukumnya kau menggunakan kata Alkitab? Padahal harusnya buku-buku atau kumpulan buku-buku. Apa urusan Juma membahas isi Alkitab kami, coba? Apa urusanmu? Jelas dong, urusannya jelas. Jawab dulu. Apa urusanmu membahas Alkitab kami? Perintah Al-Quran. Kamu jawab. Apa urusanmu? Perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Di mana Al-Quran? Mana? Coba Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah.
Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 79. Nggak, tak usah kasih bahasa-bahasa ini. Lah, Tak usah makanya kasih kau, bahasa-bahasa. kau bertanya, bahasa-bahasa saya katakan Arab. Al-Quran dasarnya. Yang pertama, Enggak. yang kedua, yang kedua. Di mana? Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa Yang kamu kedua. diperintahkan untuk membahas? Nggak, Yang sebentar kedua. dulu. Aku mau ngomong. Yang kedua. Nggak, Yang kedua. sebentar. Nggak. Karisten. Tunggu dulu Juma. Karisten memiliki Juma. amanat agung Juma. yang memerintahkan Juma. sesuai dengan Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh Juma. dunia, jadikanlah Juma. seluruh manusia menjadi Karisten. Juma. Pertanyaan saya Juma. Di mana dalilnya di dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Alkitab atau Bible Kristen? Buktikan sama saya, jangan banyak bohong kamu. Buktikan sama saya mana? Buktikan, di mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu yuqatilu. Diam cumi, diam. Aduh, Juma. Diam, saya bacakan dalilnya. Weh, Ompong diam. Ompong diam, saya baca dalilnya Ompong. Dengarkan. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Mana di dalam tunjukkan di mana dalilnya dalam Al-Quran. Tunjukkan ayo. Inna kaida syaitan kana da'i. Saya nggak ngerti bahasa Arab. Ya makanya aku Itu jangan bahasa tanya Arab dalil. kamu baca. Itu jelas Tunjukkan itu. di mana bahwa kamu diperintahkan. Orang beriman bahwa kamu berperang di diperintahkan. jalan Allah. Orang kafir berperang di jalan tagut. Perangilah saudara-saudaranya setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Juma, jangan banyak bohong kamu Juma. Tunjukkan sama saya di mana dalilnya dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas isi firman Tuhan atau Bible orang Kristen. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar. Yang kedua, di dalam agamamu, di dalam agamamu ada perintah mengkristenkan seluruh dunia. Ada perintah mengkristenkan seluruh dunia di dalam agamamu yang kau sebut amanat agung. Matius 28 nomor 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus alias Kristen. Itu di dalam kitab lo. Jadi maksud lo mau jadikan semua anak-anak kami menjadi Kristen gitu, tanpa kami melakukan perlawanan gitu. Enak di kamu. Sorry dong. Yang kedua, Markus 16 nomor 15, 16, 17, 18 sampai 20. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Enak aja lu, enak aja. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku ini sebagaimana aku juga adalah Kristus. Apa teladanku? Apa teladanku? Baca di dalam 2 Korintus 9, 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22. Kepada orang Yahudi aku tampil seperti Yahudi. Kepada orang Roma aku tampil seperti orang Roma. Kepada orang lemah aku tampil seperti orang lemah. Kepada orang kuat aku tampil seperti orang kuat. Aku menjadi seperti segala-galanya demi untuk memenangkan banyak orang. Pret. Mana buktinya cuma bahwa kamu diperintahkan di dalam Al-Quran untuk membahas? Nggak, mana Filipi buktinya cuma? 1, Buktikan cuma. Filipi 1:18. Juma, terbaik buktikan Juma. Sebagaimanapun Juma, Yesus buktikan diberitakan, baik dengan maksud baik, baik dengan maksud jujur, maupun maksud mengelabui, menipu, berpura-pura, palsu, untuk memberitakan Kristus. Aku Paulus tetap bersuka cita. Mister Aku Juma, Paulus tetap mana bersuka buktinya cita. Juma? Woi,
Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Jelas itu, celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kamu lalu mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu perintah. Bapak Ibu semuanya, inilah Itu perintah dari Allah. yang mau ajak berdebat, di saat diberikan pertanyaan dia tidak mau jawab dari pernyataannya sendiri. Tadi Kapasitasmu, kapasitas otakmu nggak nyambung, nggak nyampe. Tadi Juma mengatakan Kamu bertanya dalil bahwa Al-Quran, kamu kita sudah kasih diperintahkan dalil di dalam Quran. Di dalam Al-Quran bahwa kamu diperintahkan untuk membahas Bible orang Kristen. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Buktikan. Mana? Dengarkan. Ayo. Oke, Dengarkan. mana? Buktikan dulu. Mana dulu buktikan? Ayo. Kenapa kamu nggak bisa izinkan saya bicara? Kenapa? Nah, ya udah silakan, ayo. Baik. Silakan. Ingat. Buktikan ya, buka Al-Quran. Iya, ya. saya buktikan. Saya buktikan. Oke. Al-Quran. Kau kenapa? Dengarkan dulu, dengarkan Ayo, dulu. buktikan. Santai deh, santai. Al-Quran saya mengatakan, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Mana bukti? Loh, kan udah aku bilang kapasitasmu itu kapasitas B2. Gak bisa kau mendengarkan jawaban. Kau minta jawaban, saya jawab, kau nggak ngerti, hari itu kau ngamuk. Kau minta jawaban, saya jawab. Kapasitasmu nggak bisa paham tentang jawaban saya. Kau ngamuk, ompong, gigi, tutup gigi, tutup pakai masker, biar nggak kelihatan kayak saya. Gigi. Perlu. Kau minta dalil, saya kasih dalil. Mana? Begitu Yaudah, sampai dalil ke otakmu yang kemakan babi ini, kau tidak bisa mencerna, kau ngamuk. Babi itu enak, dagingnya enak. Kata Yesus, kata Yesus enak nggak babi? Malu. Enak. Yesus makan babi nggak? Yesus makan babi nggak? Digoreng. Yesus makan babi nggak? Daripada kencing onta. Yesus makan babi nggak? Saya nggak tahu dia makan babi atau tidak. Yang penting saya makan babi. Jadi mana tadi yang aku tanya mana? Woi, mana? Saya ulang lagi. Mana isi Al-Qur'annya? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kan kamu bisa bohong-bohongin aku bahasa Arab karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Otak babi begini otaknya. Kau minta jawaban, Sama saya kayak jawab. kau, otak babi. Saya jawab, Apa? kau ngamuk. Alladzina Bukan kamu saya. Yang saya tanya mana buktinya di Al-Quran? Tunjukkan Al-Quranmu. Mana? Di Al-Quran kan, monyet? Saya sudah kasih kau. Saya sudah kasih kau dalil. Ya kau nggak ngerti, makanya kau bilang monyet karena kau nggak ngerti. Di mana buktinya di dalam Al-Quran? Buku Al-Qurannya, monyet. Anda mengatakan Al-Quran. Saya jawab, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Itu Al-Quran. Faqatilu awliya syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ajarin saya bahasa Arab karena saya tidak mengerti Kamu bahasa minta di Arab. Al-Quran atau di buku? Kan simpel pertanyaan saya. Surat kabar. Kau minta di Al-Quran kan? Bukan di surat kabar dari barat kan? Tunjukkan. Nah, sudah kutunjukkan samamu. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asyaitan. Innahu lakum tunjukkan di Al-Quranmu. Sudah ya? Jangan baca bahasa Arab sama saya nggak ngerti. Sekarang di situ saya di balik nanya. Al-Quran itu ada artinya bahasa Indonesia. Saya balik tanya, saya balik nanya. Jawab dulu pertanyaan saya, tunjukkan di mana bahwa ada nggak perintah kamu di Bible diperintahkan untuk membahas-bahas agama Kristen. Ada nggak perintah? Ada nggak emosi nih? Mana? Buktikan. Kau asal ngomong aja kau. Umat Paulus. Ini Pertanyaan saya dengarkan. Dengarkan saya. Kau berdebat sama saya walaupun saya tidak sepintar kamu. Bagus, Anda sudah akui. Bagus. Kayak monyet kau. Pertanyaan saya, dengarkan saya deh ya. Dengarkan. Abangmu mau bertanya. Aku lebih tua dari kau. Aku ini 48 tahun.
Ada nggak perintah di Bible untuk menjadikan semua orang jadi Kristen? Ada. Ada perintah di Biblemu. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Ada perintahnya. Matius 28 nomor 19. Kalian datang dari barat, kalian harus tahu, kami mempertahankan akidah kami agar kami tidak jadi Kristen sesuai dengan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Makassar, termasuk Jakarta, termasuk Kalimantan, termasuk Sumatera. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi Kristen. Menjadi pengikutku, jadi muridku. Aku Kristus, muridku disebut apa? Kristen. Berarti pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Bangsa itu apa? Negara, suku, bahasa, ras, itu bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen atau pengikut Kristus atau murid Kristus. Kalian datang, tugas kami apa? Al-Quran membentengi kami. Jadi kami hadir di sini untuk membentengi agar amanat agung itu tidak semena-mena terhadap umat Islam. Apa bentuk semena-menanya? Ini buktinya. Ini buktinya. Kristen kafir. Apa Jangan. terang Kristen kafir? Jangan bang, turun bang, turun, jangan bang. Percayakan kepada saya abangku, enggak gitu. Itu cuman oknum. Orang Kristen yang lain baik kok. Dia cuman oknum. Ini buktinya nih. Serangan semena-mena terhadap Islam. Ini buktinya. Kitab Anda tertulis Alkitab. Tuhan kami masuk di dalam bersama dengan kitab Anda. Allah, Nabi, Rasul, Roh Kudus, mujizat, Jumat Agung Anda pakai, kalam kalian pakai, ilahi kalian pakai, Roh Kudus kalian pakai, ayat kalian pakai, mujizat, berkat, soleh kalian pakai. Itu bentuk serangan. Kami merasa diserang dengan bentuk cara seperti itu. Al-Quran kami ada melakukan hal itu? Tidak. Jadi tolong jangan marah kalau kami hadir di sini. Kami sedang membentengi akidah kami dari serangan amanat agung yang semena-mena. Tampil menggunakan kopiah, menggunakan baju kokoh, menggunakan jilbab, pakai kalung salib, itu adalah serangan terhadap kami. Oke? Anda harus tahu itu. Jangan Anda pura-pura nggak tahu. Jadi bukanlah saatnya sekarang kita komplain. Kenapa kau membahas Bible? Bukan saatnya. Kalau mu telat, udah terlalu jauh kau hanyut. Sekarang saatnya kau tampil, lawan saya pakai ilmu. Kuasai Biblemu. Kalau tidak, kalian akan babak belur dengan saya, Bang Suma. Saya ketua pembina apologet Islam Indonesia. Resmi, lembaga resmi. Ada hukum dan HAM-nya, lengkap. Ada akte pendiriannya, resmi oleh negara. Jadi bukan saatnya Anda sekarang mengklaim, menuduh. Kenapa? Saatnya Anda tampil di sini, hadirkan pendeta-pendeta terhebat kalian hadapi Bang Suma. Selesai bukan? Biarkan jemaat kita yang menyimak dan menyaksikan, agar mereka mendapatkan edukasi, agar rasa toleransi tercipta di antara dua agama yang besar ini di Indonesia. Ya, Indonesia Islam yang besar, kalian kecil. Begitu saudaraku. Jangan kejang-kejang. Di awal bertanya baik, tapi setelah babak belur, emosi. Yuk, emosi, ngamuk, santai, calling down, santai, relax. Bang Suma ini bos, senggol dong. Kau mau bertanya Bible, kulayani. Bertanya Quran, kusiapkan. Kau usah khawatir, naik aja ke sini. Jangan mengamuk, jangan marah-marah. Coba tengoklah teman kita yang tadi. Teman kita yang tadi, oi ketua, komandan. Nah itu baru Kristen yang baik. Dia tahu kelas. Oh Bang Suma ini kapasitasnya memang adalah pembela akidah Islam. Dari apa? Dari gerakan misionaris, dari gerakan pemurtadan. Dia wajar ya bahas Bible. Karena senjata yang digunakan misionaris, kristenisasi ya Bible. Maka supaya kita bisa berdialog, kami pun harus menguasai Bible ini. Sampai segini kitab saya, Bang. Nih, ini Bible semua nih. Cetakan beberapa tahun ini. Nih, beberapa edisi nih. Belum yang di lemari.
belum yang di sono, belum yang menggunakan bahasa Yunani, belum yang menggunakan bahasa Ibrani. Jadi jangan ragu tentang itu. Anda naik ke sini bertanya, Bang, saya di gereja nggak dapat jawaban puas, Bang. Saya dari sini, saya mau bertanya, menurut Abang gimana dalil ini? Ada nggak ininya, sanggahannya di data lain, di Bible lain, di bab lain, di nomor lain? Kita belajar sama-sama, jangan emosi, jangan emosi. Itu tema tuh, Tuhan membuat Tuhan. Apakah itu salah temanya? Enggak. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu bukti bahwa Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru bernama Yesus berdasarkan dalil itu. Begitu saudara-saudara. Kalau Anda merasa tersakiti, ya bantah saya dengan dalil, jangan emosi. Saya kira begitu teman-teman. Ya, pelajaran bagi saudara saya yang tadi, kalau Anda belum, mentalnya belum kuat, karakter Anda belum mumpuni untuk dialog lintas agama, Anda belajar dulu debat lintas RT, bahas tentang harga cabai dulu. Jangan masuk ke ranah keyakinan, berat itu, berat memang. Apalagi kalau Anda tidak menguasai dalil. Anda minta dasar pijakan ayat suci Quran, aku kasih, Anda malah menghina. Tidak boleh begitu. Hargai kita ini, kita sedang membahas Quran sesuai dengan apa yang kau minta. Al-Quran kan? Nah, aku kasih dalil. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Coba. Just toh? Inna kaida syaitan kana daif. Benar kan? Dasar pijakan saya melakukan perlawanan terhadap gerakan kristenisasi ada. Al-Quran saya. Makanya saya ada di sini. Karena kalian yang memulai. Kenapa kalian memulai? Karena kalian lebih dulu. Apa dalilnya? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah, jadikan. Tidak seperti Al-Quran. Serulah manusia. Diseru doang. Hei manusia, Tuhan itu Allah. Kami sudah menyeru. Kalian tidak mau terima, silakan. Mau terima, alhamdulillah. Tapi kalau jadikan, Pak, jadikan. Sama seperti ini. Jadikan ini menjadi sampah. Perintahnya apa? Jadikan ini sebagai sampah. Harus kau jadikan, jangan tidak. Kapan kau tidak menjadikan ini, berarti kau tidak menjalankan perintah amanat. Kapan kau tidak menjadikan orang di luar kalian menjadi pengikut Kristus? Tanya diri kalian, gimana dong? Jadikanlah, jadikanlah, jadikanlah. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada, yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Itu amanat agung. Makanya kami ada di sini melakukan pertahanan akidah. Masa kau ingin menjadikan kami penyembah Kristus seperti kalian? Sorry lada. Sorry lada. Tidak segampang itu. Langkai dulu mayatmu. Kau memaksakan orang. Itu kan kalau kita nilai, jadikan itu kan, ya, muatannya apa kalau dijadikan? Jadikan. Muatannya apa itu kalau disuruh jadikan? Hah? Kalau Islam di Indonesia ini tawarkan, serukan, suarakan, sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, serulah mereka, serulah manusia dengan kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan kebenaran. Kayak begitu, dengan cara-cara yang baik, bil hikmah. Begitu saudara. Jadi jangan naik ke sini emosian. Kau tanya tentang Yusuf Kalla, apa kau bawa ke sini materinya, Pak JK? Udah, saudara-saudara laporkan saja. Nanti gelar perkaranya kan jelas itu. Orang-orang yang mumpuni yang digunakan oleh Pak JK untuk mendampingi beliau dalam hal Bible kan pasti banyak. Ada Ustadz Kainama, banyak diantara kami yang ahli, bos. Ini gak usah takut, gak usah ragu. Ya kan? Tapi jangan kau jadikan hal itu sebagai alat pemecah belah. Kenapa? Kalau Anda sudah sadar bahwa di Bible banyak perintah melakukan peperangan, ya mundur. Jangan kau ngotot-ngototan seakan-akan ingin melakukan sesuatu yang sifatnya pecah belah, menjadi sesuatu yang
apa istilahnya itu ya, provokator. Jangan. Maklumi aja kalau memang ada perintah di sini membunuh, ada perintah di sini mengepung, jangan kau biarkan sesuatu apapun yang bernapas di dalamnya. Kalau ada perintah itu di sini, ya wong terima aja, nggak usah cantik merasa tersinggung. Gak usah terlalu gimana kalau kami ajaran kasih. Sejarah masih ada. Orang bisa ngungkap sejarah, Bung. Di Sidrap sana ada namanya pemakaman 40.000 jiwa. Siapa pelakunya? Jadi nggak usah kami mengamuk. Apa? Kenapa? Kami ini ajaran kasih. Oh terus Pak Jeko mengatakan, oh ya, ajaran kasih. Ada Laskar Kristus di Papua. Ada Laskar Kristus di Papua. Ngapain mereka di gunung-gunung? Apa yang mereka lakukan Laskar Kristus itu? Oh, mengajarkan ajaran kasih. Jadi nggak usah lebay. Orang berceramah di internal mereka. Ya biarkan aja dia ceramah di internal mereka. Ngapain kalian pusing? Ada nggak kami juga di internal kalian ribut? Sementara ketika pendeta kalian tadinya berbicara menghujat tentang 2,5%, menghujat tata cara sholat, dia datang nangis-nangis di Pak JK. Pak JK, tolong dong saya salah dalam membandingkan 10% dengan 2,5% dalam membandingkan gerakan-gerakan sholat. Saya sudah menunggu pendeta kalian waktu itu ya. Di Makassar dia mau datang misa waktu itu. Saya tunggu. Kita tunggu dia untuk membahas tentang perpuluhan dan zakat 20. Nggak datang, mencret tepung. Tim kita udah siapkan tempat untuk kita dialog. Pendeta siapa namanya itu? Nggak hadir dia. Bret. Malah ke rumahnya Pak JK minta maaf. Pak JK, tolong Pak JK bantu saya, Pak. Saya salah menghina gerakan sholat. Saya salah menghina 2,5% zakat. Panda-pandayan. Giliran Pak JK ngomong begitu, wah langsung angkat bicara semua. Bret. Lu pikir yang gereja yang muncul dalam peninggalan Belanda itu berdiri begitu damai, datang dengan damainya di sini, Jadi nggak usah lebay. Indonesia merdeka belum cukup 100 tahun. Penjajahan dan perjuangan masih hangat. Jadi gak usah lebay. Mending sekarang kita merajut persaudaraan. Hal-hal yang sifatnya sensitif seperti itu gak usah dibesar-besarin. Karena itu bisa memicu konflik horizontal, memicu hal yang lebih luas. Udahlah, kalau mereka beliau salah, dia tanya baik-baik. Apa? Bikin perwakilan dari kalian datang ke tempat beliau, kediaman beliau. Apa maksud Bapak mengatakan itu? Ya sudah, kalau beliau wajib kemudian minta maaf, beliau minta maaf, selesai. Ngapain kisah ribut besar-besaran? Suci kali, Bang. Tak usah. Saya sudah sampaikan ke saudara saya, Pak siapa namanya, yang orang politikus ini, yang pernah debat dengan saya, yang pernah bilang kita bikin 100 episode tapi cuma sekali, nggak pernah lagi nongol. Saya sampaikan, tapi begitu saya periksa, saya punya chat di tweetnya, dia sudah nggak ada lagi, dihapus mungkin. Aku bilang, Bung, kalau Anda mau lebih tahu tentang itu, ya silakan naik di Komal saya, kita diskusikan lagi terkait ajaran kasih. Kristen itu ajaran kasih. Aku tahu kalian mengambil materi dari Matius 5 antara nomor 21 sampai nomor 48. Saya tahu itu. Tapi ada tapinya. Nah, untuk tahu tapinya, hadir di sini kita bahas. Gitu. Halo, semangat zuhur, Abang. Semangat asar. Silakan. Adik-adik, silakan yang ada di bawah. Dinda Dio, adakah dirimu di bawah? Adikku atau siapa yang ada di bawah, naik dulu sini, Dek. Halo. Halo. Naik dulu sebentar. Minta permintaan Dinda Dio atau siapapun dari API Pusat.
Naik dulu sebentar. Tersakiti kali dia. Aku tersakiti. Kenapa kau sakit? Aku dibilang agama aku tidak kasih. Oh, iya ya. Padahal agama itu kasih banget. Agama itu sangat kasih. Oh, kasih kali agama kau itu. Kasih kali, kasih. Sampai-sampai. Oh. Setahu saya, satu-satunya agama yang menjadikan korban pembunuhan sebagai Tuhannya ya. Setahu saya ya, anda tahu kalau yang lain. Hindu ada nggak ya Tuhannya dibunuh? Enggak. Buddha? Enggak juga. Ya berarti cuma dia kan. Kata itu apa dia dibunuh untuk menyelamatkan dunia? Ngeri kali bang. Siapa yang membunuhnya? Orang-orang yang membencinya. Apa akibatnya setelah pembenci membunuhnya? Ini kami diselamatkan. Lebay cucok. Ustadz Dio, Dinda Dio, Alif Fiful. Tadi ada Dinda Pandi, mana beliau? Dinda Jibril, lu telat datang lu. Telat datang lu Dinda. Temanin aku sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, saya ibadah. Iya, ibadah dulu ya. Teman-teman jangan kemana-mana, kita sholat asar dulu sebentar aja ya. Saya sampai keringat panas sih. Mantap kali bang. Lanjut ya, lanjut. Siap. Ini materinya di Kisah Para Rasul 2 ya. Udah tahu kan? Siap. Oke, sip. Sebentar ya teman-teman, 15 menit insya Allah. Silakan. Aduh, gimana kabarnya Iwan Villa? Insya Allah ya. Aku lagi jimak juga. Jadi kebetulan mau siap-siap. Habis itu ini kalau ada yang mau naik yang non Muslim, tanya aja. Penasaran soal Islam gini. Tanya aja. Manuskrip Al-Quran, hafalannya, semua. Hukum-hukumnya segala macam. Tanya. Kita nggak usah debat. Kalau debat ntar kelar agama lo. Selamat siang, Harahap. Selamat siang. Hoi. Tuh gue nular tuh dari Bang Suma tuh. Mana lagi? Buddha Nafira Muslim ya, Ucal Muslim, Alfian Muslim, Halim Muslim, Mamatia Muslim. Ini banyak banget yang Erwin Muslim, Glenter Muslim, Usman Muslim. Ini banyak yang requestnya Muslim semua nih. Coba di cancel kalau yang Muslim ya. Ini Erwin pasti Muslim nih, benderanya bendera Malaysia bukan sih? Bukan ya? Selamat siang. Erwin, selamat siang. Ridu, selamat siang. Oh, Ridwan ini maksudnya Ridwan ya? Tapi tulisannya Ridwan. Hah? Iya. Oh, oke. Ridwan ya, Muslim lah bang. Oke, siap. Assalamualaikum. Siap. Tulisannya Ridwan. Asik. Arif Muslim. Nih, gue clear dulu deh. Prabuh, coba. Prabuh kayaknya Muslim nih. Suara Jibril macam penyiar radio. Iya, kembali lagi bersama saya di 82,4 FM ya. Dewi Sancai. Waduh, Dewi Sancai. Dewi, selamat siang. Kenapa nggak bisa follow akun Bang Jibril? Di request aja. Saya nggak mau kafir yang follow saya. Jadi kalau request saya lihat akunnya Muslim, saya approve. Tapi kalau kafir saya nggak mau diikutin
kafir, ntar tiba-tiba saya hebat sedikit jadi Tuhan, ya nggak? Karena ini kafir-kafir kita meleng dikit jadi Tuhan, meleng dikit jadi Tuhan, ya nggak? Nih 100 nih, siapa nih? Cepet lah, turun sendiri. Mamang Kayo, coba kita ini Mamang Kayo. Muslim ini sih pakai kerudung. Coba. Pir, naik Pir. Masa dari berapa nih yang nonton? 2.400, 10%-nya ada 240 kalian di bawah. Masa nggak ada satu-satu acan? Nah, nih Bu Darni. Ada Bu Darni. Simar. Nah, Simar nggak ada. Coba lagi. Lin Muslim, Agan Muslim, Kasoki Muslim, es teh manis. Coba kita lihat es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Udah pahit rupanya. Oke, yang lain lagi. Ucal, asik. Ucal. Cal, coba naik Cal. Bu Darni di invite nggak naik? Makan dulu ya. Oh, siap Bu. Jangan makan babi Bu. Yesusnya aja ntar marah. Kita makannya yang halal-halal aja. Acia Deni Pili. Apa ini? Acia Denai Pilang. Widih, ganteng nih abang ini satu nih. Bang Aca. Islam bang, maaf. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah segitu doang, nggak ada yang request lagi nih. Muslim semua di sini, masa 2000 nggak percaya? Gue 2.300 Muslim semua. Nggak percaya, saya nggak percaya. Pasti ada kafir di bawah. Coba deh. Kalau ada kafir-kafir yang penasaran, itu Islam gimana sih? Kenapa sih kalian menyembah ke arah Ka'bah ini apa segala macam? Coba tanya, serang. Zain. Bang Zain. Kepencet. Coba tanya, kenapa sih di Islam nggak boleh nikahin laki-laki sama laki-laki? Kok di kami boleh gitu? Coba tanya. Tapi nanyanya jangan yang nabok ke muka sendiri, jangan. Nanyanya yang ini. Nanyanya yang bagus. Nanyanya yang pasti nggak ada di kalian gitu. Ya. Yeah. Insya Allah. Apa gue mau cerita aja? Nanti gue cerita, kalau gue cerita aja nanti basi ya. Coba Pir, naik Pir. Temenin gue di sini. Zin Guyen, asik. Zain, selamat siang. Zain. Bentar bang. Wih, surat keterangan memeluk agama. Oh, mualaf. Mantap, Abang mualaf. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bang. Muslim, berarti udah mualaf ya bang ya? Dari mana bang? Dari Abang? Riau bang. Oh, enggak, bukan, maksudnya agamanya dari mana sebelum ini? Dari Riau. Protestan. Oh, Protestan. Kenapa bang? Tiba-tiba kok dari nyembah makhluk bisa upgrade ke nyembah Tuhan tuh gimana? Ya dari berkat apa yang telah disampaikan Bang Zuma lah bang. Soalnya mantau terus bang, udah hampir 3 tahun ini mantau terus bang Zuma bang. Masya Allah. Udah dikuatkan hatinya bang. Masya Allah. Emang harus dijemput ya bang ya? Mesti dijemput ya? Iyalah bang, itu untuk apa harus kita jemput bang. Insya Allah. Oke bang, ada yang mau disampaikan bang?
Ya satu aja untuk semua umat muslim tetap teguh, tetap pendiriannya kepada Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ya Bang, waktunya Bang. Jangan sampai tergoncang oleh apologet sebelah, itu aja. Insya Allah, Insya Allah. Makasih ya Bang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau gini ya, aku ngelihatnya ya, kalau dari Kristen atau dari non Muslim menjadi Muslim itu sebuah upgrade. Kenapa? Karena pasti agama-agama sebelum yang mereka imanin sekarang atau sebelumnya itu pasti menyembah makhluk. Menyembah makhluk maksudnya pasti menyembah ciptaan. Entahlah mau diganti ciptaannya itu jadi firman, mau jadi sapi, mau jadi berhala, mau jadi apapun, pasti makhluk. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti berhala. Dan begitu orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim ini belajar Islam dan mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya yang gak ada berhalanya, itu sebuah upgrade. Jadi dari nyembah makhluk jadi nyembah Tuhan. Tapi kalau yang murtad itu jadi downgrade nggak sih? Jadi dari nyembah Tuhan, habis itu turun ke makhluk, jadi nyembah makhluk. Kan itu sebuah ketololan yang hakiki ya, yang aneh kan? Itu sebuah. Dan kalau kita lihat dari skalanya, dari skala besarnya, ini bilang saya kalau salah ya guys, ini ada 2.100 orang yang ini. Bilang saya kalau salah. Kalau orang mu'alaf itu pasti, wah saya masuk Islam karena Islam lebih make sense, lebih masuk akal. Sementara kalau orang keluar Islam itu karena ketemu Tuhan. Itu benar nggak? Benar nggak? Ya, benar. Islamnya segitu. Keluar agama gara-gara ketemu Tuhan. Ini Bang Makassar, selamat siang. Ini Bang Makassar, selamat siang. Oh, Didik, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Insya Allah Muslim. Masya Allah. Salam kenal dari Lombok. Pak. Wih, Lombok. Saya kemarin. Saya dulu Bang Jibril, lagi bekerja. Oh, Muslim nih dua-duanya ya? Ya. Kalau ada acara Bang Zuma tetap hadir tiap hari tiap malam. Mantap. Izin saya turunin ya Bang ya, saya lagi nyari kapir nih sebabnya. Enggak Bang. Siap, sukron Bang, supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi nyari kapir ya guys ya. Jadi kalau untuk muslim-muslim ditahan dulu. Keinginan yang meronta-ronta dalam dada, yang saya ingin naik. Itu ditahan dulu. Ya. Kalau nggak bisa didengar omongan saya, ya besok berarti congkel ini korek kupingnya jangan pakai cotton bud, pakai linggis. Oke, coba kapir. Ini Bu Darni nyimak aja di bawah, giliran dipanggil nggak mau. Jambak Bang. Wah, saya tiada agama, semua agama ciptaan manusia. Coba naik dong, anti pengamen. Lah ini Muslim ini dari begini kerudungnya. Lin? Nah, udah nih akhirnya naik. Dani apa kabar? Sehat Bu? Yo sehat lah. Menyala Kristenku. Asik. Iya, nanti menyala. Saya mengimani Bu Darni akan selalu menyala nanti di neraka juga akan dinyalakan, ya nggak? Harus menyala lah. Mantap. Bu Darni. Oh. Kenapa masih musyrik? Salah. Malah Jibril yang kafir. Loh? Ada ayatnya. Ntar ya. Yang di mana itu? Coba ayat.
Iya, kedengaran kan? Bentar, sabar. Kedengaran. Nggak merdu sih, tapi kedengaran. Ternyata Jibril yang kafir ternyata. Wah, ada ini ayat. sound cardnya mahal banget nih kayaknya, suaranya pecah begini. Hah? Suaranya murah pecah. ini murah. Oh. Nggak coba apa? Nggak kedengaran. Kedengaran, tapi kelihatan dari srek-srek itu ada suara srek-sreknya gitu. Suara srek-srek itu kalau saya gedein suaranya. Ekonya kedengeran. Murah. Aduh, gitu, Bu. kok jadi kecil? Oh, kok kecilin? Ekonya kecilin. Ekonya ada srek-sreknya gitu, begitu saya dengerin pelan-pelan ada suaranya, Bu. Murah. Kok jadi kecil suaranya ya? Iya. Kayak mana lah? Ya udah nggak apa-apa, Kan janda aman. miskin, jadi murah apanya soundcard? Iya, nggak apa-apa. Gimana ayat yang mana, Bu? Yang bilang saya kafir, Bu? Ya inilah yang mau ku cari itu. Ntar ya, Mana aku ambil itu? bukuku ya. Padahal aku sedang makan ini. Mau makan kian, menggoreng ayam aku tadi barusan. Oh, enak kalau ayam. Semalam ku gulai ayamku, masih ada sisa. Ku goreng. Ayam gulai apa ayam goreng? Tadinya ku gulai semalam karena kan udah agak sore, ya ku goreng biar enak, lezat. Ntar ya, mana dia? Kok jadi kecil suara HP ku? Gimana Digedein dong. Udah habis di sini. Mereknya apa sih handphonenya? Handphone murah-murahnya ini. Cek, Musrik ini bukan? besar Musrik. kali nya. Bisanya aku beli harga 5 juta bisanya. Iya, Tapi handphonenya jangan-jangan mereknya Musrik nih. kalau HP ku yang harga 5 juta. Oh. HP janda. Wih, ngeri banget harga handphone 5 Bisa juta. kecil sih biasanya enggak loh. Enggak, ini udah oke kok. Cek 1 2 1. Aman. Ini dia. Ku cari dulu ya, yang kafir. Ternyata yang tidak mengajarkan Taurat, Zabur dan Injil itu yang kafir katanya loh. Di mana ayatnya dulu? Inilah mau cari ini, sabar. Ini cari dulu, jangan narasi dulu. Tapi soundcardmu mahal kurasa ya. Keren suaramu. Enggak lah. Tapi keren suaramu, menggelegar gitu. Yang penting nggak musrik, Kudarni. Al-Maidah ayat 468. Al-Maidah ayat 68. Kita buka. Ternyata kalian kafir ternyata. Buset. Tunggu Selama dulu, ini kalian bentar. bilang kami kafir. Iya, Kami kita baca mengajarkan dulu Taurat, ini. Zabur dan La Injil. haula wala quwata illa billah. Ternyata kalian yang kafir. Ini bentar saya baca Ibu ya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca translatannya aja ya. Karena kalau saya baca kuliah nanti Ibu nggak paham juga. Nih, katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Di sini Bu, yang Ibu kutip di sini, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Di mana saya kafirnya, Bu? Ini yang diturunkan kepadamu. Tuhan juga mengatakan berimanlah kepada Taurat, Zabur dan Injil. Mana berimannya? Hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Di mana saya kafirnya, Bu? Ada rupanya mengajarkan Taurat, Zabur. Ada. Nah, ada kalian bacakan Taurat yang saya ajarkan kepada Ibu. Contoh. Mana ada? Mana kitabnya? Mana coba? Bu, mana kitabnya Taurat? Contoh. Bu Darni, contoh. Saya ngajarin Bu Darni nih, Bu, jangan bunuh orang, Bu. Apalagi orang nggak bersalah. Ada ayat kalian jangan, ini? Bu. Mana? Ibu malah senang orang dibunuh. Enggak, ada ayatnya. Ini bagaimana itu? Bunuhlah. Bunuhlah katanya. Tunggu ya. Saya Coba ngajarin bacain. Ibu nih, Bu. Jangan bunuh orang. Lah Ibu malah senang orang digantung-gantung dibunuh.
Gimana sih? Beda, enggak, itu beda. Loh. Jangan bawa ke situ. Ini ternyata kok beda? Quran Kok surat beda? 4 ada. Bunuhlah katanya. Tunggu, kok beda? Bunuhlah yang memerangi katanya. Yang memerangi. Oh, saya boleh yang memerangi saya. Ini orang yang nggak bersalah. Nggak boleh, kita nggak boleh bunuh orang yang nggak bersalah, Bu. Kalau di Alkitab dibilang Yesus bersalah nggak, Bu? Di Injil? Yesus bersalah nggak, Bu? Enggak bersalah. Terus kok ibu bunuh? Dia yang menyerahkan dirinya untuk menebus manusia, untuk di mana dia nyerahin dirinya? Orang dia digantung-gantung. Iya, digantung. Buktinya kalau nyerahin kembali atau mati selamanya, Jibril. Berbalik nih. Yesus tadi nyerang Al-Quran, sekarang atau hidup lagi. Berbalik. Itu. Hah? Gimana? Yesus itu mati selamanya tinggal di tanah atau bangkit dia? Hanya cuma dibunuh 3 kan? hari. Hanya 3 hari cuma. Iya, dibunuh kan? Memenuhi syarat itu untuk penggenapan nubuat. Iya, dibunuh kan? Secara itulah dia mati. Karena dia dibunuh datang untuk kan? mati. Ajaran Tauratnya nggak boleh bunuh orang, Bu. Iya, bagi sesama manusia nggak boleh membunuh orang. Itu lah, Yesus emang bukan manusia. Orang dia berkali-kali bilang dia anak manusia kok. Yang bunuh tentara Roma loh, tentara Romawi. Yesusnya bilang dia anak manusia. Iya. Habis itu ibu bunuh. Yang ibu bunuh berarti siapa? Yang dibunuh itu kan dia menyerahkan diri. Itu memang untuk memenuhi syarat penggenapan nubuatan para nabi. Yang ibu bunuh berarti siapa? Bukan aku yang membunuh kan? Jadi tapi ibu ikut senang. Iya, tapi ibu ikut senang nggak? Bukan senang aku Yesus dibunuh. Makanya kami mengadakan perjamuan. Setiap setahun 4 kali kami memperingati kematiannya. Kami menangis. Dirayain lagi menyesali orang mati. Mengingati, memperingati. Bu, di mana-mana ulang tahun dirayain, Bu. Ini orang mati dirayain. Kalau merayakan itu berhappy-happy. Lah itu tadi makan-makan. Itu merayakan. Ini enggak. Ini tadi makan-makan. Bukan, enggak ada kami makan-makan. Kami lah, ibu tadi bilang 4 kali setahun makan-makan. Tunggu dulu. Inilah tubuhku. Dan makanlah. Peringatilah itu, katanya. Yesus menyuruh kok. Yesus menyuruh diperingatin itu. Ada kalian peringati. Memperingati hari mati dia. Kalian harus beriman kepada Injil. Memperingati hari dia mati. Hari dia kematiannya, waktu dia disalib, tercurah darahnya. Kami membuat anggur, itulah lambangnya. Anggur itu, darah itu yang tercurah di kayu salib. Peringatilah itu, kata Yesus pada murid-muridnya pada saat itu. Apa dia bilang? Dia bilang, nih kan nambah-nambah. Di mana tuh ayatnya dia suruh ngerayain tumpahan darahnya? Coba jangan ngarang dong. Ya, aku ambil dulu satu lagi HP ku ya. Ambil satu lagi. Ambil 2 lagi juga nggak apa-apa. Selamat siang, Bang Marson. Siang, Bang Suma. Bukan, saya bukan Bang Suma. Saya ternyata yang kafir itu ternyata Jibril. Tuh kan udah dibacain ayatnya masih aja ngeyel. Ya, kalian aja yang salah mengartikannya. Padahal udah dibilang yang tidak mengajarkan. Enggak, itu di mana Yesus suruh ngerayain darahnya ditumpahin. Coba jangan lari. Oke, iya. Inilah darahku. Tunggu, pegang nih buntutnya. Inilah darahku tercurah. Matius 26:28. Jadi gue yang ngajarin. Iyalah, kau pun tengok Google kok. Kau pun tengok apamu laptop. Inilah darahku tercurah di kayu salib. Salib. Ayat Bible. Oke. Aku kan nggak penghafal. Ini dia. Matius 26 ayat 28. Kan? Sebab dibilang di sini dikeluar di sono. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Markus
14 ayat 24. Lalu ia Matius berkata 26 dulu kepada dong. mereka, Jangan lompat-lompat inilah dong. darahku, Matius 2. darah perjanjian. Sebab yang inilah ditumpahkan. darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak untuk penghapusan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku. Dan surga. Di mana disuruh ngerayain? Ada, tunggu dulu. Peringatilah itu katanya. Bentar ya. Buset. Makanya Ini 2 tunggu ayat dulu. dicampur sama dia. Peringatilah itu. Peringatilah 2 ayat dicampur sama dia. itu di Bible. Iya dong. Jangan kau bawa mana yang kau senang itu kau bawa. Gak bisa. Ini ayatnya dicampur begini. Dia ada ayat pendukungnya ada, bukan hanya 1 ayat doang. Gitu. Oke, mana dia? Lama kali kau omong buru, cepat. Keluaran 13:3 bukan? Bukan. Lukas 22 perlu menegaskan kembali perintah untuk memperingati tubuh. Paulus juga mau suruh memperingati. Lalat. Baru Surat ini Paulus kan apa bukan ini? Injil, Bu. Ketipan ayat mengenai perjamuan terakhir di mana Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan cawan sebagai perjanjian baru melalui darahnya, serta perintah untuk peringatannya dapat ditemukan dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Ayo. Coba Lukas Darah yang 22 tercurah. 19 20. Yes. Lalu Matius nih tunggu. Matius Lalu ia 26 mengambil roti, tadi ya. mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepadanya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi Ya. peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Terus? Yes. Ya, diperingati, disuruh kan diperingati. Makanya Inilah kami tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. diperingati lah. Untuk Jadi kami ingetin dia, bukan untuk ingetin dia digantung. Iya, jadi maksudmu Gimana sih nggak Ibu bacanya? diingati waktu dia disalib? Ya sekalian tersalib Lah, kok dia tercurah darahnya. Ya diperingati. Nggak bisa Ini, gitu, jadi kami nggak bisa kayak gitu dong. Ibu dengar dulu, ngambil kau kan dari Islam. Matius Jibril 26 Islam, 28. aku Kristen, nggak pula Oke. kalian yang ngatur aku, yang ngajari aku. Enggak salah itu. Beleng-beleng kalian, salah total Oke, kalian mengajari siap. kami. Siap, Nah, itu. salah. Ada Nggak, rupanya kalian tapi- peringati perjamuan kudus. Nggak ada, mana ada perjamuan kudus. Kenapa kalian bilang kalian pengikut Yesus yang sejati? Mana ada kalian peringati? Bu, Darahnya Bu. yang tercurah, Bu, dagingnya yang tubuhnya yang tersalib, disuruh Yesus diperingati. ajaran nabi-nabi di mana-mana itu ngajarin kurban itu binatang, Bu, bukan manusia. Sekarang Kalau ini kurbannya perkataan manusia, Yesus, perkataan itu namanya Yesus. tumbal, Tadi, bukan kurban. jangan dulu lari-lari kau Jibril. Tadi kau Iya, tanya kan mana ngomongin ayatnya, soal Bu? kurban. Ibu mau nyamain kurban sama tumbal kan? Kalau yang Sekarang kurban tadi itu kan kau tanya nabi-nabi di mana datanya kurban, disuruh bukan diperingati. tumbal. Itulah kan, itulah hebatnya kalian. Beleng-beleng kalian. Iya lah, lari-lari lagi. Tadi Enggak, kita cerita tentang ibu yang perjamuannya. lari-lari dari pertama. Dari Enggak lah, pertama saya Jibril. nanya, Bu, dari pertama pertanyaan saya pertama apa sih? Ibu ingat nggak? Tadi kan awalnya selama ini kan tadi kau bilang naik kafir kau bilang. Ternyata kau kafir. Iya, begitu ibu naik, saya tanya kan, kenapa masih musyrik? Ibu ingat nggak? Ternyata kau yang musyrik, nggak mengajarkan Taurat, Zabur dan Injil. Musyrik Injil itu apa, Bu? disuruh memperingati kematian Yesus. Bu, musyrik Darahnya itu yang apa? tercurah di kayu salib. Disuruh Yesus diperingati. Berarti kalian itu kafir. Bu. Nggak kalian ajarkan itu. Bu, musyrik itu artinya apa sih, Bu? Musyrik menduakan Yahweh. Bukan Iya menduakan. Iyalah. Nah, ini bukan. Ada lagi ilah yang lain selain Elohim Asem. Ini saya tunjukin ya, Bu ya, secara KBBI musyrik itu apa, Bu? Iya, menyembah Tuhan yang lain, musyrik. Bu, Menduakan ini Tuhan. makanya ini musyrik itu orang yang menyekutukan, Ya udah. Bu. Bukan menduakan, menyekutukan. Samanya itu. Bu, beda dong. Di lain daripada Hasem, dia menyembah di luar daripada Hasem. Enggak, Gitu ya. Bu. Musyrik itu menyekutukan, bukan menduakan. Menyekutukan. Ibu tahu nggak artinya menyekutukan apa? Iya, menyekutukan, menyamakan gitu kan? Mensatukan. 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 Menyekutukan. Nah, Padahal sekarang bukan kalau Hasem, saya kan gitu. Kalau saya tanya sama Ibu, Tuhan Ibu siapa? Tuhanku, Tuhan Yesus. Habis itu Hasem itu siapa?
Hasem itu adalah ilahi Yesus itu sendiri. Nah, disatuin nggak tuh Hakikatnya namanya? Yesus Hasem. Disatuin nggak tuh namanya? Bukan disatuin namanya itu. Dia kan menyatakan diri di dalam Yesus. Itu disatuin namanya. Buktinya Allah berbicara kepada Musa di dalam Al-Quran dari Itu balik disatuin pohon. namanya. Ibu musyrik. Nah, sekarang Allah aja berbicara kepada Musa dari balik pohon. Saya nggak nyembah pohonnya. Saya nggak nyembah pohonnya. Saya nggak nyembah pohonnya. Saya nggak musyrik. Allah saya tetap nggak terlihatan. Kami juga bukan Saya musyrik. nggak menyatukan. Yesus ini wujud daripada Hasem. Saya nggak, Bu. Saya nggak menyatukan pohon itu sama Allah. Paham nggak, Bu? Itu saya nggak musyrik. Musyrik secara definisi kan tadi udah baca nih, Bu. Orang yang menyekutukan. Paham nggak, Bu? Iya, tapi kan jadi nggak menyekutukan namanya itu. Kalian percaya Allah itu berbicara dari balik pohon. Kami juga percaya Hasem itu, Allah itu datang melalui dirinya, firmannya, itulah Yesus ke bumi turun biar bisa kami melihat dia. Elohim itu kan nggak bisa kita pandang. Elohim itu nggak bisa kita lihat gara-gara dia roh yang tak kelihatan. Mati manusia bisa begitu melihat Yahweh itu, begitu melihat Hasem. Makanya dia datang di dalam rupa manusia. Yesus sama bapaknya ibu satuin nggak? Satu memang mereka. Yesus ngomong. Yesus yang bilang, bukan aku yang bilang Yesus. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Jibril. Waktu Yesus ngomong kayak gitu, maksudnya satu ajarannya, satu arahnya, bukan ajaran satu saja. hukumnya. Memang dia itu pribadi bukan Elohim satu itu. Esensinya, bukan satu pribadinya. Ini Jibril. Waktu Filipus, dengar. Waktu Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, di mananya Bapak itu? Bapak itu kan ya Hasem kan? Si Filipus menanya, Hasem di mana? Mana Bapak itu, Guru, katanya. Apa kata Yesus kepada Filipus? Sudah sekian lama kau bersamaku, Filipus. Kau belum mengenal Hasem. Aku dia. Mati kau Mana ada dia bilang aku Hasem? Kalau kau tak percaya, akulah Hasem itu. Ngarang Itu kata kan? Yesus Ngarang sama si kan? Filipus. Ngarang kan? Kok Dia ngarang? bilang, enggak, Yesus bilang kalau kau melihat aku, itu buktinya kalau Hasem itu ada. Itu maksudnya aku ini dibuat dari mukjizat. Ini bukti kalau Tuhan itu ada, kalau Bapakku ada. Ya tadi itu udah nambah-nambahin. Gak ada ayatnya kayak gitu. Ya udah, ayo kita buka ayatnya. Baca Yohanes 8 ayat 24. Ayo. Yohanes berapa? 8 ayat 24. 8 nomor 24. Bukan ayat dong. Kok ayat? Kami ayat. Hormati Bible kami dong. Bu. Nih, gue buka nih. Nih. Yohanes 8 ayat 24. Enggak, ini saya buka. Apanya? Bu. Nih. Apa? Nih. Ini Ibu baca nih, pelan-pelan nih, Bu. Coba Ibu baca nih. Coba baca. Yohanes 8. Ibu baca ini. Iya, kamu sebesar bahasa Indonesia. Baca ini. Apa ini? Ayat apa? Mana? Apanya? Baca nih. Bible-nya apa? Baca ini. Iya, apa itu? Apanya? Ini Matius kah? KBBI. Yohanes kah? Bukan KBBI definisi ayat. Aku mau ayat Yohanes 8 Enggak, iya, ayat 24. baca dulu ini, baca Nggak dulu. Yohanes 8 ayat 24. Beberapa kalimat yang merupakan kesatuan maksud sebagai bagian dari surah dalam kitab suci. Mana Bible, Bu? Mana ayat di Bible? Iya, oke, kau seperti itu. Kami juga. Ya udah, bacanya jangan seperti pakai itu. ayat di Al-Quran. Kami juga ayat di dalam Bible. Kenapa kau yang sewot, Jibril? Udah dibuka Ya, tadi kamu ayat pakai artinya. ayat, ya kami juga pakai ayat. Oh, ikut-ikutan. Ya udah, Yohanes 8 terserah berapa tadi? kau mau bilang ikut-ikutan. Jelas Iya. ini iman kami. Kau imanmu di situ. Oh, ya kalau soal iman sih, Ibu nyembah. Ya iya dong. Jepit juga nggak ada bicara masalah. memang iman. Iya, Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya kepada aku bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itulah kan itu perkataan Filipus. Guru, mana Bapak itu, katanya. Yesus ngomong, akulah dia. Kalau kau tak percaya akulah dia, matilah kau Jibril dalam dosamu. Kata Iya, Yesus. dia dalam ajarannya. Ya, enggak usah Bukan kalian dia- pelintir-pelintir. Tuh, Kami kan? Kristen, itulah Iya kan? pernyataan Filipus itu, Yesus. Iya, berarti Ibu menyatukan Yesus sama bapaknya ya? Iya, memang satu dia. Iya, Yesus itu yang ngomong, bukan musyrik. aku. Ya itu musyrik. Enggak loh. Lah,
Yesus yang ngomong kok. Dia malah memperkuat. Aku dan Bapa satu. Kalian katanya. paham nggak? Kalau kau Dia sudah malah melihat memperkuat aku, kau kemusyrikan sudah dia. melihat Elohim. Mana? Emangnya? Ya, tunggu dulu, Jibril. Emangnya berani para nabi ngomong kayak gitu? Akulah dia. Kalau kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Allah. Ada Iya, para nabi berani ngomong kayak gitu. berarti ibu mensatukan antara Yesus sama bapaknya kan? Ya memang dia satu kok. Iya, Yesus kan musyrik wujud itu namanya daripada ibu Hasem. musyrik. Enggak, terserah. Lah, ibu kan tadi kita sama-sama baca. Musyrik itu artinya apa? Ya, itu kan kalian. Tadi kan kau bilang itu KBBI, itu KBBI di Islam kan? Itu kan di Al-Qur'an. Jangan kau sama-samakan di Bible. Iya, makanya jangan Itu kan marah kau dong bilang kalau saya tadi bilang. Al-Quran itu kan, Makanya musyrik. jangan marah dong kalau saya bilang ibu musyrik. Terserah lah. Oh iya lah, memang nggak boleh. Sorry. Ya udah. Iya, nggak masalah dong karena ibu menyatukan Iyalah. Tuhan ibu sama makhluknya. Iya, pendapat kalian silakan. Tapi kami di sini di seberang ini kami Ya, nggak tidak apa-apa, musyrik. musyrik. Kami Nggak tidak apa-apa, kafir. Kami Iya. tetap menyembah Tuhan yang benar. Itulah sekarang berada di surga. Tapi Berkuasa, musyrik. diduduk di kerajaannya. Tapi musyrik. Terserah mau bilang musyrik karena kalian kan menolak Tuhan Yesus. Iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya, Bagi kalau- kami kalian juga musyrik. Loh, kami musyrik di mana? Kalian tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sementara dia sekarang duduk di tahtanya di kerajaan surga. Saya nggak dan percaya. akan menyediakan tempat bagimu, Jibril, dan bagiku. Bu, saya nggak percaya Yesus itu Tuhan. Ibu tahu nggak kenapa? Musyrik, bagi kami kau Bukan, musyrik. ibu tahu nggak kenapa saya nggak percaya Yesus itu Tuhan? Karena memang sudah itu imanmu. Bukan, karena Yesusnya sendiri nggak pernah ngaku dia Tuhan, Bu. Akulah Bapa katanya di sini. Mana akulah Bapa? Filipus. Mana dia bilang akulah Bapa? Iya terus itu dia bilang aku dan Bapa, akulah dia. Iya, Kan satu si Filipus ajaran nyari. maksudnya. Jibril. Enggak, makanya Si coba Filipus di nyari mana siapa, Yesus? Kin? Bu, saya nggak percaya Yesus Tuhan karena dia nggak ngaku dia Tuhan. Paham nggak, Ibu? Loh, Yesus ngomong kayak gini, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu di mana Siapa dia yang ngomong? percaya kepada aku akan hidup walaupun sudah mati. Perkataan Itu di mana? manusia, Di mana itu dia ngomong? itu atau Di mana? perkataan penguasa? Di mana itu dia ngomong itu? Berani kau ngomong kayak gitu, Jibril? Kau manusia Enggak, biasa di mana pendosa. dia ngomong kayak gitu? Coba. Yohanes 11 ayat 25. Apa dibilang di situ? Aku kebangkitan dan hidup. Siapa percaya Enggak, Yohanes kepadaku berapa? akan hidup walaupun Yohanes sudah berapa? mati. Yohanes berapa? Bayangkan, Yohanes berapa? 11 ayat 11. 25. Loading kali kau. Ternyata kau juga loading. Iya dong. Itu, aku udah pintar kali sekarang, Akulah Jibril. kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun. Iya, percaya sama dia kan? Siapa berani Saya para percaya nabi sama ngomong dia, Bu. aku kebangkitan dan hidup? Bu Ngerti Darni. nggak kau artinya itu, Jibril? Bu Darni, saya Jibril. percaya, Bu. Saya percaya sama Yesus. Makanya saya tanya sama Ibu, di mana dia bilang dia Tuhan? Kalau dia kebangkitan, dia yang Dia menghidupkan, nggak pernah, dia yang dia- Bu, kebangkitan, dia nggak- siapa itu? Bu, dia Berani, nggak pernah. bisa rupanya para nabi kelak di akhir zaman membangkitkan dan memberikan kehidupan di Bu, akhir zaman. dia nggak pernah Bisa. bilang dia Tuhan. Makanya saya percaya sama dia. Makanya kita harus cerdas, kita nggak boleh botol. Ngerti, kita harus menyelidiki, Asik. Harus cerdas, firman ya. itu. Ya dong, cerdas, harus. Nyembah makhluk kita gimana nggak cerdasnya. botol-botol? Tapi udah, ayo. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Saya percaya sama dia, Bu. Di mana dia bilang aku dia Tuhan? Coba kasih tahu. Yang menghidupkan dan memberikan kehidupan, membangkitkan kelak di akhir zaman siapa? Di Tuhan mana atau dia manusia? ngaku dia Tuhan? Gak usah muter-muter. Ya, kau yang muter-muter. Kan Yesus Di mengatakan. mana dia ngaku dia Tuhan, Bu Darni Itulah cantik? itu pertanda dia ngomong Kok kayak gitu, dia pertanda Tuhan, sih? Jibril. Bu Darni. Apa? Kok pertanda sih? Di mana dia ngaku dia Tuhan? Sekarang tunjukkan dulu semua para nabi ngomong, berani nggak kayak Yesus? Akulah Kok kebangkitan dan dia hidup. dia yang ditanya Coba tunjukkan, kapan dia ngaku tunjukkan Tuhan? dulu. Habis itu ditanya nabi lain, kapan Yesus ngaku dia Tuhan? Nggak berani para nabi ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang Sama. percaya kepada aku Sama. akan hidup Yesus walaupun juga nggak sudah berani mati. dia bilang dia Aduh, Tuhan. Kenapa? Karena itu kalau dia pun bilang kalian dia nggak Tuhan, mengerti. sama Udahlah. kayak Firaun. Matilah kau dalam dosamu, Jibril. Bu, di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Itu dia ngomong kayak gitu, dia udah Tuhan, Jibril. Di mana dia? Di mana coba Aku kasih tahu? akan membangkitkannya di akhir zaman. Matius 6 ayat 40. Matius 6 ayat 40. Siapa yang bisa membangkitkan orang di akhir zaman? Matius 6:40. Yes. Matius 6. Mana ada Matius 6?
Matius, Yohanes 6 ayat 40. Saking semangatnya aku ini. Saking semangatnya. Yohanes 6:40. Yes. Oke, kita buka lagi. Sebab inilah kehendak Bapakku. Lah, kehendak Bapaknya. Terus baca lagi. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kehendak Bapaknya. Karena apa? Karena Bapak itu tak kelihatan. Karena Bapak itu roh yang tak kelihatan, semua wujudnya di dalam Yesus. Dipotong nih ayat. Itulah makanya jika kau tak percaya Jibril, Ibu tetap nggak menjawab. Ibu tetap nggak menjawab. Kau getar lututmu itu. Nggak bisa lagi, nggak bisa kau mundur lagi kalau udah Yesus datang. Ibu tetap nggak menjawab nih. Di mana dia ngaku dia Tuhan? Menghidupkan kelak di akhir zaman, apa dia nggak Tuhan itu? Kehendak Bapaknya, Budari cantik. Kehendak Bapaknya karena apa? Karena dia pada saat itu dia sudah diberikan kekuasaan kepada yang wujudnya ini. Iya, dikasih Bapaknya kan? Iya, dia udah menyatu. Nah, musriknya keluar, dia udah nyatu. Musriknya keluar. Emangnya bisa kita lihat nanti Elohim? Bisa kita lihat nanti Elohim di akhir zaman? Pada waktu nanti kedatangannya, siapa yang datang? Jibril. Bu, ini kan kehendak Bapaknya. Siapa nanti yang datang di akhir zaman kelak? Dia bangkitin karena Bapaknya kan. Orang mati, menghakimi dia lari-lari. dunia. Siapa nanti? Dia lari-lari. Bu Darni, di mana Yesus ngaku dia Tuhan? Aduh. Aku emang kebangkitan dan hidup itu sudah salah satu kunci bahwa dia Tuhan. Kehendak Bapaknya. Di mana dia punya kehendak sendiri, dia Tuhan. Aku kebangkitan dan hidup, katanya. Kehendak Bapaknya kan, jangan dipotong dong ayatnya. Mana ada dipotong-potong? Kan Yohanes 6:40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Iya. Kehendak Bapaknya berarti kan. Ini siapa Bapaknya ini? Mau bangkit kayak, mau tidur kayak, mau pingsan kayak, mau jatuh kayak, kehendak Bapaknya Jibril. kan. Bapaknya ini siapa? Bapaknya ini adalah ilahinya Yesus. Waduh, kan? Keluar musriknya. Ya, tiba-tiba Bapaknya ilahinya Yesus. Nah itulah makanya Trinitas itu Elohim itu Ehad, Elohim itu Tauhid satu. Ya, Elohim itu satu, tapi dia menyatakan diri di dalam Bapa Yesus. Jangan dulu kau kelihatan Bang Juma, nanti jadi tak bisa aku melawan si Jibril. Nggak fokus dia. Si Jibril dulu ku bal-bali ya. Bang Juma nanti yang lain aja bal-bali. Orang musyrik begini kok. Begitu dia. Di mana Yesus ngaku dia Tuhan, Ibu? Kalau dia mengaku aku akan menghidupkan di akhir zaman, apa dia kehendak Bapakku? Nah, kehendak Bapakku ini siapa? Bapakku ini ilahinya Yesus. Nah, dari mana ilahinya Yesus? Di mana coba kasih tahu ayatnya Bapaknya ilahinya Yesus? Kan Trinitas lo Jibril. Trinitas itu kan nggak ada di Bible-nya. Trinitas nggak ada di Bible. Tauhid lo sebenarnya. Nah, mampus lo. Nah, tiba-tiba Trinitas tauhid. Nah, jadi gini, Elohim itu, Hasem itu, Yahweh itu mempunyai sifat, mempunyai pribadi. Itulah Bapa, itulah Yesus, itulah Roh Kudus. Gitu dia. Enggak, ini di mana Yesus? Ini saya mau tetap dia bawa lari. Di mana Yesus ngaku dia Tuhan, Bu? Akulah Bapa itu kan katanya. Sewaktu dia ngomong sama Filipus. Nah, dia lariin lagi ke Yohanes 11. Iya dong. 25. Karena itu yang paling dekat, itu yang paling nyata supaya kita ini yakin dan percaya. Bayangkan begini. Nah, itu makanya saya percaya sama Yesus, Bu. Di mana Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Saya nggak menuhankan Jibril, dia. kan kutanya karena dia nggak pernah dia ngaku dia Tuhan. Jibril, dengar. Kan aku tanya samamu. Jibril, di mananya Bang Juma? Kan ku bilang. Itu. Padahal Jibril yang Bang Juma kan gitu. Nah, lalu Jibril yang Bang Juma. Nah, gini, nih kan tiba-tiba nyatuin saya sama Bang Juma. Kan aku belum kenal ini siapa Bang Juma. Padahal Bang Juma itu Jibril, kan gitu. Enggak dong, beda dong. Sudah sekian lama kau Bu Diarni bersama-sama aku. Masa kau belum mengenal Bang Juma? Akulah dia. Enggak, beda dong. Saya sama Bang Juma beda dong. Contoh, aku kan nggak pernah melihat Bang Juma nih.
Sementara yang tapi selalu saya sama Bang Zuma berbicara sama dengan nggak? aku ini di TikTok, padahal Bang Zuma itu Jibril. Lalu ku tanya sama Jibril. Saya sama Bang Zuma sama nggak? Mananya Bang Zuma Jibril, ku bilang. Saya sama Bang Zuma sama nggak? Akulah dia, Bu Darni. Ya udah, kalau saya bilang, oke, kalau saya bilang sayalah Bang Zuma, Ibu percaya? Ya ini kan sekarang kau kan Jibril. Nah, tuh Contohnya. Itu Contohnya. Nah, giliran Maksudnya gini loh, giliran selama ini kan setiap kita bicara, giliran Yesus bilang aku adalah bapakku, aku dari bapakku, Ibu satuin, musyrik langsung. Tapi giliran saya bilang saya satu sama Bang Zuma, Ibu pisahin. Kenapa itu, Bu? Begitulah, begini Jibril. Nah, kok begitulah yang kami pelajari di dalam ketrinitasan, ketauhidan Elohim kami. Gitu, Ketrinitasan. ya. Nah, baru keluar nih. Kalau kalian menolak ya silakan, kan kita beda iman. Iya, kan karena gitu. musyrik, Bu. Nggak boleh nyekutuin Ya, Tuhan tuh nggak mau boleh, kalian Bu. bilang musyrik, yang jelas Yesus nanti begitu dia datang, Nyekutuin dia nanti Tuhan yang tuh nggak boleh, menentukan Bu. siapa yang musyrik di antara kita semua umat manusia ini. Kan begitu. Iya, nggak boleh nyekutuin Tuhan tuh nggak boleh, Bu. Ibu aja Ya, saya sekutuin marah. yang mengutukan itu di luar dari Hasem. Bu Darni aja kalau saya sekutukan sekarang marah. Iya dong. Iyalah, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Tuh paham. Ibu aja saya sekutuin sekarang marah, apalagi Tuhan. Iya, tapi kami bukan terus kok ibu sekutuin Tuhan? Yesus wujudnya Elohim. Ada ayatnya, Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud dan gambar dari Elohim itu sendiri. Bayangkan itu. Terus ibu satuin dia sama Elohim kan? Ya memang dia Kira-kira itu Elohim wujudnya marah nggak tuh? Ya nantilah kita lihat suatu kedatangannya. Nah, yang saya mana udah yang pastiin. kita lihat? Saya udah pastiin, Bu. Ibu aja disekutuin marah, apalagi Elohim. Saya pun pastiin. Memang betul lah, memang dialah Hasem itu, Yesus itu. Nah, saya udah bisa pastiin, Bu, Ibu Darni aja makhluk marah disekutuin, apalagi Tuhan disekutuin. Yang disekutukan begini loh, Jibril, kayak teman-teman Muslim lah, kayak Jibril lah. Kalian kan nggak berani menyembah Elohim, ya kan? Kalian hanya menyembah Allah, kan gitu. Betul. Sesuai dengan data 1 Tawarikh 16 ayat 27. Di luar dari Elohimnya Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, ya, itu Mamon kan katanya. Ya, buktinya nyata kalian nggak berani menyebut nama Elohim berdoa. Nggak, itu kami sama, Bu, kami sama. Mana? Berani nggak nyebut nama Elohim? Bukan. Ayat tadi yang Ibu bacain, jangan menyembah Elohim di luar bangsa Israel. Itu ayat untuk siapa, Bu? Itu pada saat itu, pada waktu bangsa Israel, untuk bangsa Israel di luar untuk dari, Bani Israel, jangan nyembah Tuhan lain. Sama seperti saya Muslim, jangan menyembah Tuhan lain. Sama. Tuhan kalian mana ada Elohim? Kalian mana berani berdoa? Ya Elohim. Jangan tadi bilang jangan nyembah Tuhan lain. Ibu dibilang jangan ada ilah lain, malah ada ilah Yesus. Mampus gak lu? Yesus kan wujud daripada Elohim. Iya, ilah Yesus kan namanya. Dibilang jangan ada ilah-ilah lain, tiba-tiba ada ilah Yesus. Yesus bukan ilah lain, bukan berbeda. Yesus itu wujud daripada Yesus Elohim. Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Jelas dong Tuhan. Ilah itu artinya Tuhan. Ilah Yesus artinya Tuhan Yesus. Munaroh. Capek banget. Memang betul. Iya, berarti ada ilah Yesus kan? Bukan di luar daripada Yahweh. Iya, berarti Yesus ada bukan ilah di luar daripada Yahweh. Iya, berarti ada ilah Dia Yesus tetap kan? satu. Aku dan Bapa satu kan kata Yesus. Iya, berarti ada ilah Yesus kan? Mulai capek aku, Bah. Iya, makanya sama. Capek banget. Capek. Bang Zuma, monitor. Nggak kelar-kelar. Oke lah, kalian mau panggil lagi yang lain bolehlah. Makanlah dulu aku ya. Lanjut. Iya. Ya lah, turun dulu aku ya. Bu. Biar bisa nanti, biar bisa Bang Zuma lagi ngomong. Udah boleh Bang Zuma. Udah boleh panggil orang lain. Dadah. Pakai dada lagi. Oke, dilanjut, Bang. Iya, terima kasih ya. Makasih, seru kali, Maha benar. seru. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru benar ini. Bagus, Tuhan kan akidahnya mantap. Ya, cuman itu tadi harus Bu Tarni juga pahami bahwa pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi sebut Elohim
menjadikan korban salib itu sebagai Tuhan bagi orang jahat. Jadi orang jahat ini diberikan Tuhan, diberikan sembahan untuk mereka. Siapa sembahan, siapa Tuhan untuk orang-orang jahat? Ya itu tadi, yang mereka salibkan sendiri. Halo, semangat siang. Halo. Halo. Halo abang. Halo pasukan huru hara. Semangat sore. Semangat maghrib, asar, isya. Dinda Dio mau naik memang. Dinda, ada yang mau disampaikan mungkin? Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, kita diskusi pelan-pelan. Halo, semangat sore. Halo. 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 Tes. Semangat sore. Semangat asar. Halo kawan-kawan. Halo. Hai. Samsung. Payah juga ini. Ayo non muslim tolong diperiksa ini ya, diperiksa multinya banyak ini yang minta naik. Cabai hijau, cabai merah, cabai matang, ada perkedel, ada cumi, ada macam-macam, ada ikan. 78 dalam tu berjaya dibuat. Nenek mulung. Kiki Raiden. Kabur. Gila. Parah, pedesnya ini. Salah. Kepencet bang. Silakan teman-teman yang mau naik berdialog dengan tema kita ini, silakan. Ayo naiklah. Jangan malu-malu. Kita berdiskusi, bahas tema kita. Silakan.
Yang muslim dan muslim silakan ajukan permintaan. Yang non muslim silakan ajukan permintaan. Kita membahas tema kita ini, silakan. Tapi jangan naik marah-marah ya, jangan ngamuk, jangan hujat, jangan emosian gitu ya. Santai aja kita bahas tema-tema yang kita sajikan. Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru. Untuk siapakah Tuhan yang dibentuk ini atau yang dibuat ini? Karena Tuhan kan sudah ada dari sejak semula tak berawal. Terus kenapa Tuhan melantik orang yang disalib ini menjadi Tuhan lagi? Begitu. Untuk siapakah itu kemudian dibuat? Assalamualaikum, saya muslim bang. Iya silakan. Gimana bang? Saya muslim bang. Iya. Terus kenapa Ki? Mau Ki apa kalau kita muslim? Mungkin berkelahi sama saya. Loh, Pak Borolin Romo? Yang di YouTube ini kenapa judul masuk semua di sana? Waduh, bahaya ini. Sabar ya teman-teman. Kita tunggu saudara kita yang non-muslim untuk membahas tema kita ini. Kalau orang yang sudah menjadikan Tuhan baru ini yang dibuat oleh Tuhan sebagai Tuhan, maka dia akan melakukan segala macam upaya untuk menggiring manusia bersama dengan dia untuk menuhankan Tuhan tersebut. Padahal itu Tuhan yang dibuat hanya untuk orang jahat saja. Nah, orang jahatnya sampai ke penjuru bumi mengajak orang lain untuk menuhankan Tuhan itu. Halo, semangat malam. Abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Timur, Bang. Iya, Masya Allah. Saya dari Jawa Pinggir, abangku. Aku cinta, Anda cinta buatan Indonesia. Saudara Adi, ada kawan saya juga namanya Adi, kebiasaan dari kecil suka makan lipan. Jadi ketika lipan masuk ke dalam mulutnya, lipannya lari ke telinga, gendang telinga rusak langsung dibuat. Gak berfungsi sudah telinganya.
Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana abang? Dari Makassar juga Bang. Iya. Sama-sama jadi dari Makassar berarti. Terima kasih kalau begitu bosku. Sarip batangku joko dong. Rumah tidur di sini. Iyalah. Mbak Marta. Satu 1,9 kah katanya olahraga tuh ya, tengah kita lihat ya. Apa ini? Mau kemana itu? Siang-siang kok nggak pakai baju? Merusak mata ini. Kenapa itu ya? Kok bisa ya? Kenapa bisa terjadi? Naik-naik di sini nggak kedinginan? Masa orang YouTube nataro. Halo, semangat sore. Halo. Halo. Halo Bang. Halo. Oi. Ini kalau telur puyuh menetas gini. Menetas telur puyuh jadi orang, begitulah jadinya. Mama, ada apa? Kenapa banyak kodok yang menetas hari ini? Di manakah kau berada? Halo, semangat malam. Iya, Dari mana? dari itu Kak, apa? Kenapa kok ada itu apa sih namanya? Kena pelanggaran ya? Kak, akunya Kakak. Iya, dari tadi ini aku jualan durian gak laku-laku. Gimana dong? Kok bisa? Iya, mau beli durian gak? Enggak. Iya, gak laku lagi dong. Belilah Kak. Enggak mau lah. Murah pun. Enggak mau. Kakak gak suka durian? Apa itu? Kakak ada durian merah kah? Apa durian montong gitu? Apa aku kelihatan kayak durian montong? Loh, aku tahu kakak ini. Memang aku nampak kayak montong kak? Hah? Enggak. Udah sini. 1 match aja ya. Apa itu? Aku jualan durian. Beneran durian. Karena durian montong sama durian merah itu enak. Duda keren maksudnya. Alamak. Oh alah. Iya. Aduh. Iya, aku kok dibilang durian montong. Gimana sih kawan kan ini? Moderator gini gimana? Kenapa penjual durian ini disuruh ke situ komalnya? Merusak generasi hari ini teman-teman. Aku dibilangnya kan durian. Apa iya? Semangat sore. Halo. Hoi. Siang debat aja kerja Bang Juma ini. Mau kusiksa lagi abang ini. Kerja. Abang lagi kerja kah? Mau sambil kerja pun aku jom bisa yang aku menyiksamu, percayalah.
Ternyata diam-diam juga mau nyiksa juga beliau ini. Ayo kita saling siksa. Gimana? Ayo. Sehat-sehat kan? Pasti udah makan belum? Makan dulu. Udah dong, udah. Ayo, gas. Apa ini judulnya nih? Oh, Tuhan membuat Tuhan. Itu kan pernyataan konyol itu. Masa sih? Iya, Alasannya? perkataannya konyol, perkataannya pasti konyol. Alasannya kenapa, Bang? Ya, logika kita berpikir nggak mungkin lah. Misalnya tukang becak membikin tukang becak kan gitu. Jadi kenapa dibikin judul lagi? Berarti judulnya aja udah konyol, apalagi isi pembicaraannya. Oke, tapi nggak apa-apa lah, biar menarik. Ya, lagian biar ada kerjamu, Jum, biar nggak nganggur. Ayo gas. Dari mana kita mulai? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya, apa itu? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi menjadi Tuhan oleh Allah dan Kristus. Gitu. Oke. Sebelum ku kasih penjelasan samamu, pencerahan, coba apakah Juma tahu ada apa di latar belakang pernyataan di 1 Korintus itu? Itu kan perkataan Petrus. Kira-kira menurut Juma, sepengetahuan Juma, di belakang pernyataan itu apa yang terjadi? Latar belakangnya apa? Latar belakangnya orang-orang yang membenci Yesus, pingin kali Yesus mati. Salah itu, Jum. Iyalah. Jadi kalau kita baca di dalam satu perikop itu, Jum, kenapa perkataan itu keluar dari mulut Rasul Petrus kala itu saat dia sedang menyampaikan firman Tuhan kepada khalayak ramai. Saat itu banyak orang bertobat, saat itu banyak orang dipenuhi Roh Kudus, lalu banyak orang yang kemudian berkata, siapakah gerangan orang ini sampai segitunya bisa membuat sesuatu mujizat yang belum pernah kita saksikan. Lalu dalilnya kayak gitu. Lalu keluarlah kata-kata kalimat tadi. Nggak ada dari kayak latar gitu. belakangnya seperti itu. Tidak dong. Anda ini, abang ini selalu ngada-ngadi. Iya, bacalah. Namanya kisah Rasul itu. Kisah Rasul itu kan namanya aja udah kisah Rasul. Jadi Rasul-Rasul, terutama Petrus di situ, melakukan penginjilan, penyebaran Injil, menuntun orang banyak bertobat kepada Kristus, pengikut Kristus. Itulah latar belakangnya. Jadi banyak orang terkesima, terheran-heran karena mujizat sekali bertobat satu hari 3.000 jiwa. Jadi orang heran, ada apa? Ini siapa gerangan orang ini? Lalu keluarlah kalimat itu. Kira-kira itulah backgroundnya kurang lebih. Tidak begitu. Justru yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kan Yesus itu disalib, maka Petrus mengatakan apa? Coba baca datanya. Kalau kita melihat di data 29. Oke, bacakanlah dulu karena aku lagi di mobil ini, tidak ada Alkitab. Susah juga kan buka di handphone. Nah, cobalah Juma sendiri yang bacakan. Oke, jadi kalau kita lihat Petrus sedang menjelaskan tentang Nabi Daud dan nubuatan Nabi Daud. Di data nomor 29, di situ Petrus mengkhotbahkan bahwasanya, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan kalian berterus terang tentang Daud yang makamnya masih ada di tengah-tengah kita. Dia yang telah menceritakan, Daud ini yang telah menceritakan, dan kita tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepada Daud dengan mengangkat sumpah bahwa Tuhan akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud di atas tahtanya. Nomor 30-nya diterangkan, 31-nya diterangkan bahwa keturunan Daud ini yang adalah Yesus, diterangkan bahwasanya dagingnya tidak mengalami kematian. Dagingnya tidak mengalami kematian. Lalu dikatakan lagi, Yesus ini akan menjadi saksi. Lalu dikatakan lagi bahwa ketika dagingnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di dunia orang mati, dia akan ditinggikan oleh malaikat Tuhan. Jadi Yesus tidak mengalami kematian, dia akan ditinggikan oleh malaikat Tuhan ke langit. Nah, makanya dikatakan di 36-nya, jadi seluruh orang Israel harus tahu
bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu Allah telah membuatnya menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan dan Kristus. Nah, untuk siapa? Untuk siapa Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan? Untuk siapa? Untuk seluruh isi dunia. Disitulah kebohongannya Anda. Seluruh makhluk hidup yang ada di atas bumi dan di kolong langit. Disitulah kebohongan Anda. Itu kan menurut Juma kebohongan, karena Juma gak percaya sama Yesus. Saya ulang lagi. Yang menyalib Yesus orang benar atau orang jahat? Yang menyalib Yesus itu kita tidak bisa menjudgment orang apakah dia benar atau jahat, tapi peristiwa penyaliban itu fakta. Sekarang gini Jom, kutanya dulu kau, pakai logika Jom. Bagaimana Juma sekarang mampu menjustis orang yang menyalib Yesus itu benar atau salah? Coba buka faktanya, dalilmu apa? Pertama, perintah Elohim jangan membunuh. Yang kedua, ditegaskan lagi jangan membunuh orang benar, orang yang tidak bersalah. Yang ketiga, mereka yang membunuh adalah membunuh untuk politik. Yang keempat, mereka yang membunuh karena tidak menemukan kesalahan terhadap Yesus, maka mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu, dan iblis terlibat di dalamnya. Maka dengan kesimpulan keadaan tersebut, berarti yang menyalib Yesus adalah orang yang membenci Yesus, angkatan jahat. Saya akan kembalikan prospek berpikirmu yang benar sesuai dengan konstruksi yang dibangun dalam kebenaran Alkitab. Jadi apa yang kau katakan bahwa orang-orang yang menyalib Yesus itu, kau bilang mereka adalah orang jahat karena membunuh, karena ada larangan hukum Taurat jangan membunuh. Sebenarnya itu topiknya udah beda, tapi oke, nggak masalah. Jadi soal orang itu membunuh atau tidak membunuh, lalu kemudian kau bilang itu dosa, berarti itu kan karena perbuatan membunuhnya, bukan soal penyaliban. Karena penyaliban itu sendiri sudah bukan hanya rencana manusia, tetapi memang anak manusia harus mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Itu firman Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri pernah mengatakan itu. Dengar dulu Jum, biar kita sehat dalam berdiskusi. Saat Yesus melakukan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya beberapa waktu sebelum penyaliban itu terjadi, dia sudah berkata bahwa anak manusia harus disalib dan dia harus bangkit pada hari ketiga. Udah sampaikan. Oke. Itu sudah bagian daripada cerita ini. Sekarang permasalahannya adalah ada ketika di dalam khotbah Petrus Kisah Rasul 2:36, di situ dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang kau salibkan, kalian. Kalau kalian orang benar, berarti Tuhan Elohim menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk orang benar. Tetapi kalau kau orang jahat, berarti Tuhan Elohim menjadikan kalian untuk menuhankan Yesus. Itu dalil. Tunggu sampai dulu. Maka saya butuh ketegasan dari saudara. Apakah yang menyalib Yesus orang yang percaya Yesus atau orang yang tidak percaya Yesus? Jawab. Di dalam proses penyaliban itu kita tidak membuat satu stigma apakah yang menyalibkan itu orang benar atau orang jahat. Yang pastinya bahwa Yesus itu disalib adalah namanya Tuhan, seperti kamu bilang tadi kan. Maka Allah Bapa sudah membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Kalau namanya bicara Tuhan Jum, berarti kalau namanya Tuhan itu tidak ada berpihak bahwa Tuhan itu hanya untuk orang benar, Tuhan itu juga untuk orang yang jahat. Tidak, Tuhan untuk seluruh. Baik orang benar, baik orang jahat, ya Tuhan itu tetap Tuhan. Anda salah. Itu cara kebenarannya berpikir. Anda salah. Sekarang gini, saya balik. Gini loh. Iman kita mungkin beda, tapi nggak apa-apa lah saya sedikit sebut ya.
kamu kan beriman kepada Allah gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Allah yang kamu percaya itu hanya Allahnya orang benar? Kan tidak, tapi dia juga Allahnya orang jahat, Allahnya penipu, dia Allahnya orang saleh, dia Allah bagi semua orang. Kan begitu. Yesus ini dijadikan Tuhan kepada mereka yang menyalib Yesus, bukan kepada seluruh alam. Nggak ada perkataan yang spesifik seperti itu. Itu dalilnya Kisah Rasul 2 nomor 36, Abang. Iya, itu jelas tapi itu. Maksudnya bukan berarti perkataan saudara, ketuhanan Yesus itu hanya untuk yang dia katakan, bukan. Oh, tidak. Coba baca runutannya 37, 38, 39, 40. Dia 40-nya dikatakan. Coba sebutkan. Aku kan nggak ada susah ini. Dia katakan di data 40-nya apa? Dan dengan banyak perkataan lain, ia memberi kemudian kesaksian terhadap itu semua dan mengecam dan menasihati mereka yang menyalib Yesus. Petrus menasehati mereka yang menyalib Yesus dan berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sekarang permasalahannya di mana? Ketika Yesus yang mereka salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan bagi mereka dan itu adalah sebuah kebenaran, kenapa mereka disuruh bertobat dan menyelamatkan diri dari angkatan jahat? Pada saat itu orang-orang yang ada di lokasi di mana Petrus bicara tersebut belum semuanya menerima Yesus dan bertobat. Lah, jadi supaya justru kebenaran yang disampaikannya itu menjadi diterima dan kemudian mereka bertobat dan selamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Saudara, itu perikop itu jangan dikemana-manain, Jo. Sekarang begini. Ketika Petrus berkhotbah dan mengatakan korban salib, yaitu Yesus yang kalian katakan Yesus, Tuhan Elohim menjadikan korban yang kau salib ini menjadi Tuhanmu. Oke? Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang menjadikan. Otomatis Yesus ini Tuhan bagi mereka orang-orang jahat. Mereka kaget. Mereka sedih. Kok bisa? Kenapa harus kami menuhankan dia? Kan Tuhan kami Elohim. Enggak, Elohim mengatakan dia yang harus kau tuhankan. Dia adalah sembahanmu sekarang ini. Lalu dia mengatakan apa? Bagaimana caranya aku selamat? Apa kata Petrus? Bertobatlah, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan ini. Maksudnya, jika engkau bertobat dari dosa-dosamu membunuh Yesus, maka Yesus yang kau salib itu tidak akan menjadi Tuhanmu. Kau kembali kepada pangkuan Elohim. Itu tafsiran sesatku itu, Jom. Oh, bukan tafsiran. Kalau menafsir boleh, Jom, tapi bukan tafsiran. Sesat. Oke, sekarang pertanyaannya. Menyesatkan seluruh makhluk hidup. Dengar. Pertanyaannya gini, Bung. Apakah kemudian orang-orang yang menyalib Yesus senang ketika dia tahu bahwa Yesus dijadikan Tuhan untuk dirinya? Senang atau tidak? Setelah mereka mendapatkan pencerahan dari Petrus saat itu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan itu, dan kemudian saat itu mereka tahu begitu Petrus menjabarkannya, menyampaikan firman Tuhan, barulah mereka merasakan dan mungkin mereka menyesal lalu mereka bertobat. Itulah 3.000 jiwa sekali bertobat. Dengarkan sekali lagi saya katakan. Dengarkan. Ketika orang-orang yang jahat ini mengetahui bahwa orang yang disalibnya itu oleh Elohim dijadikannya sebagai Tuhan bagi mereka, mereka bahagia, mereka senang atau gimana? Pasti bahagia karena mereka mendapatkan kabar sukacita dari Petrus. Mereka bahagia. Kita baca data selanjutnya. Apa yang terjadi terhadap diri mereka setelah tahu? Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat tertusuk. Hati mereka sangat sedih. Mereka menyadari kesalahan mereka. Itu yang kenapa Anda berubah? Kenapa Anda berubah? Mereka melakukan hal yang tidak mereka ketahui. Kenapa Anda kemudian berubah? Kata nusso di situ artinya menyakiti. Lain pahamnya gitu. Bukan berubah. Dengar. Kata nusso dalam bahasa Yunani itu maknanya menyakiti hati, menyakiti pikiran mereka. Setelah Petrus mengatakan yang kau bunuh itu Tuhan pencipta langit dan bumi, menjadikannya sebagai Tuhan untukmu. Maka apa yang terdengar? Setelah mendengarkan itu, hati mereka sangat sakit.
sangat kasih mengganggu analog- pikiran. saya- Tunggu, saya sangat kasih- mengganggu pikiran mereka. Apa maksudmu, Jum? Aku udah paham maksudmu. Kenapa? Jadi gini, Kenapa Jum. dia tersakiti? Kenapa dia tersakiti? Oke, baik. Kenapa? Tadi Saya akan katanya jawab. Anda mengatakan bahagia. Tapi ternyata faktanya dia tersakiti, merasa terhina, merasa terbuang. Juma pernah nggak meneteskan air mata, bahkan nangis sejadi-jadinya oleh justru karena kebahagiaanmu? Pernah nggak merasakan Ini bahagia tapi bukan kita nangis? bahagia. Ini Pernah bukan nggak? bahagia. Ini beda. begini. Kalau yang begitu bahagia beda. Ini bukan bahagia. Kata nuso itu artinya, sabar dulu. Kata nuso itu artinya menyakiti pikiran mereka dengan sangat tajam. Jadi itu gejala Mengganggu emosional, dengan ganas emosi. perkataan itu. Itu sangat Ketika- mengganggu. Duh. Waduh, Ketika apa ini? orang Jum merasakan Allahu bahwa Akbar. apa yang dilakukannya ternyata adalah sebuah kesalahan, ketika orang sadar, kadang-kadang ketika orang mulai hatinya itu tersentuh setelah dia mengetahui bahwa apa yang dilakukannya ternyata adalah suatu kesalahan, setelah itu dia di satu sisi begitu mendapat pencerahan dia senang, tapi di satu sisi karena udah perbuatannya udah terlanjur dia menangis. Nah, disitulah dia merasakan tadi itu hatinya itu seperti disayat-sayat. Bung, Itu kalau maksudnya. Kalau Yesus itu Tuhan dan dijadikan Tuhan itu adalah sebuah kebenaran, kenapa dia harus merasa tersakiti? Kenapa dia tersakiti? Kenapa dia terpukul? Kenapa dia merasa kemudian tersakiti, merasa terganggu dengan ganas perkataan itu? Harusnya dia memuji Tuhan. Oh syukur, alhamdulillah, haleluya. Kalau begitu, terima kasih ya Tuhan. Kau telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami. Tapi faktanya, sabar dulu. Tapi faktanya dia merasa sakit dengan hinaan itu dia dihina. Baik, aku udah paham sebenarnya dari tadi aku udah paham maksudmu, Jum. Jadi maksudku gini, itu yang tadi Juma maksudkan, harusnya mereka bahagia dengan mengucapkan alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Itu berlaku bagi orang Kristen yang secara waktu dia udah dewasa. Jadi karena dia udah ada di fase yang memang sudah memahaminya dengan baik. Tapi ini mereka baru perjumpaan pertama kali soal kebenaran, di mana selama ini mereka justru merasa benar waktu mereka melakukan penangkapan, pembunuhan, penyaliban Yesus itu. Dengar dulu, waktu mereka melakukan penangkapan, penyaliban Yesus itu, selama ini mereka merasa benar pada posisi itu. Tapi setelah Petrus dengan kuasa Roh Kudus menyampaikan kebenaran itu, bahwa siapa Yesus yang sebenarnya dan bagaimana Yesus itu lahir ke dunia dan bagaimana dia kemudian setelah disalib dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah sekarang lihatlah, dia sudah bangkit. Dia ternyata tidak dapat ditelan oleh kematian karena nyatanya dia bangkit dan sekarang dia sudah ada di antara kita. Dia udah naik ke surga, dia udah kembali kepada Bapa di surga. Nah saat itulah dia mengejawantahkannya hal tersebut secara penuh kuasa, dan orang-orang yang menyalibkan itu kemudian mulai ada pikiran terbuka, tercerahkan oleh mereka, lalu terjadilah dalam mental dan psikologis mereka antara bertentangan dengan merasa bersalah yang sangat berat. Di satu sisi mereka bersyukur karena udah dicerahkan dengan oleh Rasul Petrus. Itu yang terjadi. Jadi kita harus bisa masuk kepada konteks di sana pada saat itu. Ketika itu terjadi, jadi antara batin mereka sendiri itu bergejolak karena mereka udah merasa berdosa, menodai tangannya dengan darah orang yang tidak bersalah, dan ternyata rupanya orang ini bukan sembarang orang setelah diketahui dari Petrus. Itu yang terjadi, Jum. Jadi itu posisinya, situasinya dramatis. Jadi tidak sama normatif seperti yang kita bayangkan. Jadi jangan salah memahami. Tapi kalau Juma mengatakan, aku tetap tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, ya up to you, itu hakmu. Tapi jangan dipelintir, jangan disesatkan seluruh makhluk hidup, nggak boleh itu. Oke, baik, kita uji siapa yang menyesatkan. Kau, Jum. Tunggu. Bertobatlah kau, Jum, dibaptislah kau. Aku pun siap membaptismu, Jum. Betul. Dalam nama Yesus, semoga kau menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Lanjut. Oh, Tuhan lantikan tidak mungkin. Tuhan dilantik untuk orang-orang jahat tidak mungkin saya terima. Sorry.
Sorry, itu untuk Anda aja. Itu untuk Anda aja. Ya udah, Jadi terserahlah untuk kami, Oke, untuk aku iya. aja boleh ya. Tapi suatu saat jangan Silakan. menyesal kau, Jom. Silakan. Yesus itu Tuhan yang dilantik untuk orang-orang jahat memang. Terserahlah mau dibilang, mau dilatih, mau Itu deklarasi, mau apa dalilnya. lagi. Dalilnya begitu. Mau kayak mana? Yesus Tuhan untuk orang-orang jahat. Orang-orang jahat ini tidak mau menjadi korban sendiri. Makanya dia ke seluruh dunia mengajak orang lain juga sama seperti mereka. Pertanyaannya gini, Bung. Yang menyalib Yesus itu ahli Taurat, betul? Betul? Yang menyalib Yesus ahli Taurat, Hanya betul? ahli Taurat. Karena di dalam, kalau Juma serius dan terbuka dengan objektif, siapa-siapa pihak yang terlibat di dalam proses mulai penangkapan, penyesalan, Saya ulang lagi. penjadiban, itu Saya ulang melibatkan lagi. banyak pihak, bukan Yang- cuma ahli Taurat itu mungkin yang hanya menginginkan. orang-orang yang senang, ikut turut senang. Yang Tapi pelakunya menginginkan. bukan ahli Taurat. Jangan bicara sendiri, Bang. Anda kan belum gila total, Ya, aku masih ada menjelaskan urusan sendiri. supaya Juma Saya nggak perlu mengatakan penjelasan seperti itu, jangan salah. penyembah Tuhan lantikan, nggak perlu. Yang menyalib Yesus adalah ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama yang memerintahkan eksekutornya Romawi. Pertanyaan saya, apakah ahli Taurat, Harusnya dari situ. orang Farisi sudah memiliki Tuhan sebelumnya? Makanya live aja. Jadi gini, kalau itu pertanyaan Juma, secara konseptual di dalam pemikiran bangsa Yahudi sebelum Kristus ada lahir ke dunia, tentu mereka memiliki Tuhan yang bernama Allah, Yahweh atau Elohim. Itu sudah pasti. Oke. Itu sudah pasti. Dalam Iya, sudah sejarah pasti. memang begitu. Jangan bicara sendiri. Dengar, ketika Anda sudah mengetahui bahwa mereka sudah punya Tuhan, lalu oleh karena kejahatannya, Tuhan mengatakan, karena kau jahat, maka orang yang kau salibkan itu, aku jadikan untukmu sebagai Tuhanmu. Sekarang, sabar dulu. Sekarang, ketika mereka menuhankan mantan mayat ini, dikarenakan kejahatannya, itu kemenangan bagi dia atau itu adalah kehancuran bagi mereka? Kemenangan lah kalau dari konsep dosa. Terus kenapa mereka merasa bersedih dan minta bagaimana saya harus Tadi apa udah ini? saya jawab, kenapa Tunggu diulang-ulang? dulu. Nah, Anda memplesetkan isi Bible. Sabar. Tadi udah saya ulas loh, kamu diamnya tadi Saudara, mendengarnya. Kupikir udah Anda tobat. mengulasnya. Ngapain diulang-ulangi Anda mengulasnya sebagai orang kafir, orang Kristen. Anda tidak merasakan apa yang dirasakan Itu mereka. urusanmu lah, mau kami yang kafir, mau kau yang kafir. Kamu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Kau seenak perutmu karena kau kafir. Kau menganggap dirimu itu di situ. Sedangkan mereka merasa sakit. Mereka merasa terhancurkan dengan dijadikannya mantan mayat ini sebagai Tuhan bagi mereka. Sudahlah dia adalah kemudian melakukan kejahatan. Anak orang yang mereka tolak disuruh pula menuhankan orang tersebut. Bagaimana nggak sakit? Jadi Yesus itu hanya dijadikan Tuhan oleh orang-orang jahat. Itu hukuman bagi orang jahat. Hukuman dari Tuhan untuk orang jahat menuhankan mantan mayat. Orang Yahudi sampai hari ini tidak menuhankan mantan mayat tersebut. Hanya orang-orang jahat dan pengikut-pengikutnya yang menyembah mantan mayat tersebut. Orang Yahudi di sinagoge tidak menyembah mantan mayat. Itulah yang menyakiti hati mereka. Sangat membuat hati mereka itu terguncang. Maka dia bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan kalau sudah kayak begini? Apa kata Petrus? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat itu. Bertobatlah Maksudnya apa? dan berilah dirimu dibaptis. Maksudnya apa? Keluarlah dari orang-orang jahat. Jangan mau Yesus. Itu kan lagi-lagi tafsiran sesatmu, Jum. Loh, sekarang kalau dia bertobat, siapa Tuhannya? Kembali kepada siapa? Tuhan yang mana? Justru karena Petrus mengajak mereka bertobat itu dalam rangka untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nenekmu kiper. Loh, nenekmu kiper. Justru disuruh Baca dia kitab bertobat. dengan baik, Jom. Bukan matamu yang baik. Dengarkan. Dari Yesus tadi Tuhan. kau. Cuma Yesus Tuhan. Yesus Tuhan untuk orang-orang jahat. Waktu itu kan dilantik untuk orang jahat kan? Betul nggak? Lanjut.
Saya tanya samamu, Tuhan Elohim melantik Yesus, membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang jahat kan? Untuk semua makhluk hidup, dari tadi udah kujawab. Dalilnya mana? Loh, kok dalilnya mana? Dalilnya mana? Dengarkan. Dalilnya Yohanes 13. Yohanes 13. Nenekmu kiper. Yang di situ yang saya tanya. Hoi, yang di situ yang saya tanya. Kisah para rasul itu di khotbah Petrus, di mana Yesus dilantik menjadi Tuhan untuk seluruh orang? Mana dalilnya? Yesus itu tidak hanya di dalam kisah mana dalilnya? Di semua kitab mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan Elohim menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia? Adalah jalan dan kebenaran. Nenekmu kiper. Justru orang yang menjadikan, dengarkan. Yang menjadikan Yesus jalan tidak menyalip Yesus. Yang menolak Yesus sebagai jalanlah yang menyalip Yesus, tuyul. Jadi jangan kau gabungkan. Sekarang yang menyalip Yesuslah yang dijadikan Yesus sebagai Tuhan mereka. Ya, mana dalilnya? Petrus pun kan berkata kepada orang yang seperti kau anggap itu, yang mana dalilnya? Yang melakukan kejahatan mana dalilnya? Dan dalilnya perkataan Petrus itu sendiri. Yesus mengatakan, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk kamu. Jadi aku gara-gara sambil sekarang mana dalil? Sabar dulu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tuhan melantik Yesus menjadi Tuhan untuk seluruh manusia. Mana dalilnya? Sebenarnya dalil untuk pertanyaanmu sangat banyak bahwa Yesus silakan, di mana Tuhan untuk semua makhluk hidup. Di mana dalilnya Tuhan Elohim? Kalau bisa di mana dalilnya Tuhan Elohim membuat Yesus untuk menjadi Tuhan bagi seluruh manusia? Mana dalil? Tuhan Elohim menjadikan Yesus sebagai Tuhan hanya untuk orang jahat. Dalilnya Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Itu kan takdiranmu yang sesat. Saya minta dalil, saya bukan minta tafsir. Saya minta dalil di mana dalilnya Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk seluruh manusia. Mana? Yang pastinya Jom, di Alkitab firman Tuhan jelas sangat banyak mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, kalau kau tidak tahu arti dunia, kau harus belajar dulu isi dunia. Orang-orang jahat yang sudah dikutuk ini tidak mau masuk neraka sendiri. Maka dia mengajak orang-orang lain juga masuk neraka dengan menuhankan Tuhan lantikan. Tidak dong. Sekarang mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tuhan membuat Yesus yang disalib untuk menjadi Tuhan bagi seluruh manusia. Mana dalil? Dalil. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat dunia, termasuk Juma dan keluarga. Nenekmu kiper. Justru yang menolak Yesus jadi juru selamatlah yang menyalibkan, tuyul. Jangan kau gila permanen. Kalau orang menjadikan Yesus juru selamat, tidak mungkin disalibnya. Karena mereka menghentikan keselamatan yang Yesus ajarkan, maka Tuhan menghakimi mereka dengan menjadikan korban pengganti Yesus itu sebagai Tuhan bagi orang-orang jahat. Jadi kesimpulannya, yang menuhankan Yesus hanyalah orang-orang yang dikutuk Elohim. Titik. Dengar dulu, Jom. Tadi kan kau bilang, kadang-kadang perkataan Juma ini paradoks. Jadi aku nggak tahu ini, otaknya juga paradoks ini, kurasa ini. Tadi kau bilang kan, Jom, tadi kau bilang, ingat kata-katamu tadi. Bagaimana mungkin, ya kan, orang yang menyalibkannya, menyalibkan Tuhannya, menjadikan itu lagi jadi Tuhan, kau bilang. Juma pernah tahu nggak secara logikamu, pada saat mereka menyalibkan, mereka belum paham siapa itu Yesus. Jadi jangan kau samaratakan waktunya. Anda keliru. Dengar dong, aku ngomong tadi kau panjang lebar. Dengar dulu. Mereka mengerti bahwa Yesus itu Tuhan tatkala semua proses penyaliban itu sudah berlalu. Yesus sudah bangkit dari kubur. Baru tahu mereka ceritanya dari Petrus bahwa ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Jadi bukan Tuhan bagi mereka menyalibkan Tuhan. Tuhan bagi siapa? Yang disalibkan bukan Tuhan itu. Bagi siapa? Ya, Tuhan bagi
ketika itu mereka percaya terhadap perkataan Petrus, berarti itu adalah orang-orang Yahudi yang menyalibkan itu. Disitulah mereka Yesus percaya Tuhan. bahwa Yesus Tuhan. Yesus Tuhan bagi siapa? Bagi seluruh isi dunia. Dalilnya mana? Akulah jalan keselamatan dan kebenaran. Loh, dikasih dalilnya. Ilmu. Oke lah, Mana Jom. dalilnya? Jom. Oke lah dulu ya, Mana? Cis. Udah mau turun aku. Oke. Ini di depan Thank aku you. udah mau turun. Udah depan Oke, thank kantor. you. Ya, Oke, semoga kau Bang, sehat-sehat dan segera dijamah Tuhan ya. Ya, damai Yesus Kristus bagimu. Siapa yang mau menyembah makhluk yang jadikan kutuk, Bang? Gak ada, Bang. Sorry, Bang. Tuhan Oke lah, kami Jom. sudah Oke lah, Jom. cukup. Tuhan memberkatimu, Jom. Makasih ya. Amin. Ya, makasih. Tuhan memberkatimu. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah, teman-teman. Saudara-saudara kita Kristen ini semakin ngotot, semakin nyata. Ngotot kalian, makin nyata lah apa yang kemudian Al-Quran katakan. Al-Quran menjelaskan apa? Tuhan Allah menjadikan iblis sebagai sembahan. Tolong sayang, lampu. Sebagai sembahan. Bagi siapa? Bagi orang-orang jahat. Iblis dijadikan Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu kata Quran. Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Makanya seruannya apa? Ya Bani Adam, wahai Bani Adam. Jangan dinaikkan dulu ya moderator, kita mau maghrib. Wahai Bani Adam, kata Allah. Syukran sahabat bintang. Wahai Bani Adam, jangan sampai kau disesatkan kemudian oleh setan, sebagaimana setan telah menyesatkan orang tuamu ketika di surga. Jangan mau kau disesatkan. Kenapa? Karena setan itu bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak lihat dia. Jadi dengan mudah setan itu menyesatkan kamu. Karena setan bisa melihatmu sementara kamu tidak bisa melihatnya. Lalu Allah menekankan apa? Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku Tuhan menjadikan iblis sebagai penolong, sebagai kurios, sebagai tuan, sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Pertanyaannya, yang menyalib Yesus ini orang beriman kepada Yesus atau tidak beriman? Tidak beriman. Maka Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan orang-orang yang tidak beriman ini yang menginginkan membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Pengganti Yesus, pengganti Nabi Isa dijadikan sebagai Tuhan bagi mereka. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Mereka ingin membunuh Nabi Isa. Nabi Isa mereka ingin bunuh karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Tidak seperti kita, beriman kepada nabi-nabi. Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan. Penggantinya, karena Tuhan membalas makar mereka, maka penggantinya dijadikan sebagai penolong bagi mereka. Itu yang ada di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sekelompok manusia sudah pantas untuk mendapat petunjuk. Siapa mereka? Yang beriman kepada para nabi, beriman kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Isa, menjadi penolong ajaran Nabi Isa. Mereka ini tidak termasuk kepada orang yang kemudian masuk dalam kelompok orang yang sesat. Farikan hada, pantas mereka mendapatkan petunjuk karena mereka kemudian beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada utusan Tuhan yang lahir tanpa ayah sebagai rasul bagi mereka untuk mengajak mereka kembali kepada jalan Allah. Wa farikan hakka alaihimud dalalah, dan sudah pantas sebagian manusia menjadi sesat. Mereka sudah pantas menyembah makhluk, mereka sudah pantas menyembah korban yang mengganti Nabi Isa. Mereka sudah pantas kemudian masuk ke dalam neraka dengan orang-orang yang pendahulu mereka. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka ingin mencelakakan nabi-nabi Allah, maka pantas mereka mendapatkan neraka. Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 32, 33 dan seterusnya, bahkan sampai 39. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin kau ingin lepas? Bagaimana mungkin kau lepas dari neraka jahanam, kata Yesus.
separuh dari nabi-nabi yang diutus kepadamu kau bunuh dan kau salibkan. Tuh, tidak mungkin kau lepas dari neraka. Malah kemudian kata Petrus, karena yang kau salibkan ini diakibatkan karena kebencianmu, maka Tuhan Elohim menentukan ia yang kau salib menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Maka dijadikanlah kemudian korban pengganti Nabi Isa ini sebagai sembahan. Siapa yang menjadikan itu? Tuhan Allah. Disebabkan karena mereka tidak beriman. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Manusia keturunan Adam pantas mendapat petunjuk, dan sebagian pantas tidak mendapatkan petunjuk alias sesat. Karena mereka kenapa? Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung mereka selain daripada Allah. Itu kata Quran, innahum muttakhasus syayatin auliya min dunillah. Mereka menjadikan penolong selain daripada Allah, pelindung selain daripada Allah. Siapa? Setan. Kenapa dikatakan setan yang dijadikan sebagai pelindung? Mereka sudah tahu, oh ternyata dia dijadikan Tuhan untuk orang-orang sesat. Dia dijadikan Tuhan untuk angkatan jahat. Dia dijadikan Tuhan kepada orang-orang yang kufur, ingkar kepada Nabi Isa. Loh, kenapa saya ikut-ikutan? Kenapa saya tidak menyembah Tuhan yang benar aja? Kenapa saya harus mengikuti mereka yang mau menyalib Yesus untuk menuhankan kepada korban yang mereka salibkan sendiri? Kenapa? Kenapa? Kan ada Tuhan. Yang sebelum Yesus kan sudah ada Tuhan. Kenapa saya tidak sembah itu aja? Kenapa saya harus menyembah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi? Sementara Tuhan yang dibuat oleh Tuhan Yahudi adalah Tuhan untuk mereka yang jahat. Kenapa? Lalu kata Allah, terjawab, mereka memang pantas sesat karena mereka tahu, tapi tetap aja mereka menuhankan Tuhan yang dilantik tersebut. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan tiap hari Minggu itu adalah petunjuk dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Padahal mereka membaca dalam kitab mereka. Mereka membaca, tapi mereka kemudian tidak ingin keluar dari sana. Padahal mereka yang menyalib pun bertanya, apa yang harus aku lakukan? Weh, cepat weh, tolong, please. Kenapa aku harus digituin sama Tuhan? Please, berilah dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Sudah dikasih solusi kok. Tapi kalian tidak mau mendengarkan solusi yang dikasih Petrus. Bertobat, tinggalkan menyembah kepada Tuhan yang dilantik oleh Elohim. Tinggalkan, bertobat dari sana. Jangan kau tetap di situ. Tetapi faktanya sampai hari ini, malah berapi-api kalau ditanya. Malah dia semakin hebat kalau ditanya. Padahal kita hanya datang sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Tidak semua orang kafir bisa bertemu dengan para apologet Islam. Tidak semua zaman orang-orang kafir hidup bersama dengan zamannya para apologet Islam. Berbahagialah kalian, gembiralah kalian dengan hadirnya kami. Tapi kalau tetap kalian itu pada jalan yang sesat, fi nari jahannam khalidina fiha abada. Maka berlakulah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti binatang ternak, malah lebih rendah dari hewan. Kenapa? Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga, tapi mereka tidak mendengar. Mereka tidak menggunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ayat Allah sudah mengatakan farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Sebagian manusia sudah pantas mendapatkan petunjuk mu'allaf, dan sebagian lagi sudah pantas sesat, memperjuangkan, mempertahankan, menyembah kepada Tuhan yang dilantik, Tuhannya Yahudi. Innahum muttakhazus syayatin auliya. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai penolong min dunillah, selain daripada Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Nah, mereka menganggap, oh, dengan berlenggak-lenggok membawa kitabnya mereka pada hari tertentu, mereka menganggap mereka sudah mendapat petunjuk.
Justru itu akibat summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Hati mereka buta, mata kuping tak berfungsi, sehingga mereka tidak membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah sudah datang menyatakan itu, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan kalian. Kalau ternyata betul-betul bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi adalah orang yang menerima suap, pengkhianat sebagaimana Bible. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Siapa yang menerima suap? Yudas. Siapa yang menyerahkan orang benar Yesus kepada penghakiman untuk dibunuh? Yudas. Siapa yang dikutuk berdasarkan Ulangan 27 nomor 25? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Yudas. Dan siapa yang dikatakan iblis oleh Yesus? Yudas. Benar tidak Al-Quran ketika dia mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai penolong, sebagai sembahan bagi mereka? Iblis. Yohanes 6:70, Yudas iblis. Kalau ternyata yang dikutuk berdasarkan Ulangan 27:25 adalah Yudas, berarti iblis. Berarti yang keluar dari kubur adalah, berarti yang mereka sembah adalah, maka pantaslah kemudian Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pantas pada hari terakhir nanti apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh mereka. Kata Yesus nih, pada hari terakhir nanti banyak orang menyeruku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti banyak orang-orang yang menyembah selain daripada Allah akan dimusuhi oleh yang mereka sembah, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh dia yang disembahnya. Subhanallah. Ketika datang ayat-ayatku, kata Allah, mereka menolak ayat-ayatku. Mereka tidak beriman. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menganggap bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Sudah dijelaskan Elohim. Seluruh orang Israel harus tahu. Yang maksud adalah Yesus yang kau salibkan itu, Allah telah membuatnya menjadi Tuhan. Di mana logika sehat ketika ada Tuhan yang dibuat? Di mana logika Tuhan, logika sehat ketika Tuhan sudah ada, sudah disembah ribuan tahun oleh Abraham, oleh Ismail, oleh Isa, oleh Yakub, turun-temurun sudah disembah. Tiba-tiba saja di abad pertama ada Tuhan yang dibuat lagi. Akal di mana, wey? Jadi jangan marah ketika ada kata yang menyakiti hati. Semua itu adalah kebenaran, berdalil, berdata. Pegangan kita ini Bible. Pegangan kita nih, kita nggak mengada-ngada. Mereka lah yang lebih pintar dari isi Bible. Ketika Petrus mengatakan kepada mereka orang jahat yang menyalib Yesus, seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Yesus yang kau, Yesus yang kalian salib. Begitu ditanya si Oten yang lebih pintar dari Tuhannya, Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk siapa? Untuk seluruh manusia, Bang Suma. Yesus yang kau, yang kalian itu bukan untuk seluruh orang, Pak.
Kau itu hanya oknum tertentu, Pak. Yang menyalib di situ bukan semua orang, Pak. Tetapi hanya untuk mereka yang kufur, ingkar, tidak beriman kepada Yesus Nabi Isa alaihissalam. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saudaraku. Jadi please, mari ajak pendeta-pendeta kalian hadir. Hadapi Bang Suma untuk berdiskusi dengan baik. Jangan marah, jangan emosi, jangan tendensius kebencian. Jangan. Murni kita diskusi, gunakan data. Pegangan saya Bible dan Al-Quran. Pegangan Anda? Doktrin dogma jauh-jauh dari saya. Doktrin dogma jauh-jauh dari saya. Anda punya ilmu? Sini, diskusi dengan Bang Zuma. Oke, teman-teman sekalian, di sini sudah waktunya ibadah menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Sudah maghrib di kota Makassar ini. Saya mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kalimat yang mungkin tidak sopan kepada saudara-saudara saya Muslim. Saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Ya, terima kasih juga atas dukungannya, atas atensinya. Kemudian tap-tap layarnya 1M lagi teman-teman, Masya Allah. Cuman ini yang Love Orange ini belum pernah tembus 10K. Mana tahu bisa nanti 10K teman-teman. Ternyata itu mempengaruhi logaritma tampilan komal kita, akun kita ini di seluruh pertiktokan dunia. Jadi kalau dia semakin tinggi, maka dia semakin sering. Kalau di scroll itu semakin besar peluang untuk masuk ke HP orang-orang. Sehingga ketika scroll, apa ini kok heboh masuk, apa ini kok heboh masuk. Sehingga komal kita ini penuh dengan orang-orang yang ingin belajar tentang perbandingan agama. Jadi mari jangan malas untuk tap-tap layar, untuk posting ulang, untuk Love Orange-nya jangan malas. Supaya banyak orang yang tercerahkan. Kan enak juga tuh kalau misalnya antri orang Kristen naik, kan enak. Banyak kita memberikan ilmu, banyak kita memberikan edukasi, banyak pula amalan pahala kita. Jadi jangan sungkan di tap-tap layar semuanya, jangan sambil nyimak. Jangan kayak tadi. Cobalah teman-teman, ada beberapa orang yang naik Muslim. Begitu naik ternyata dia lagi tidak monitor. Ada yang di pabrik, ada yang lagi di jalan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi PK-PK, dan seterusnya. Artinya bahwa ya tidak semua kita yang ada di sini fokus untuk ibadah. Ada yang cuman nebeng-nebeng aja untuk ikut-ikutan. Seharusnya begitu kita masuk tap-tap layar, posting ulang, itu baru ibadah namanya teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak. Begitu juga yang ada di YouTube. Mohon maaf semuanya kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih atas apa yang kalian berikan kepada kita. Ya, pada prinsipnya semua kita kembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang kemudian bisa membalas kebaikan teman-teman. Dan kepada saudara kami non-muslim, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, yang benar, yang saya sampaikan menyakiti hati kalian, saya minta maaf. Tadi saya sudah mengatakan kami orang beriman itu di Islam diperintahkan untuk melawan kebatilan. Kami umat Islam itu disuruh memerangi kebodohan, disuruh memerangi kejahiliaan, disuruh memerangi kejahilan. Oleh karena itu jangan marah, jangan dendam, jangan emosi. Terima kebenaran itu meskipun pahit. Kalau ada yang perlu diluruskan, mohon izin naik ke sini kita luruskan. Kita rajut toleransi antar umat beragama dengan cara berdiskusi seperti ini. Bukan kita saling tidak kenal satu sama yang lain. Lalu ketika ada riak kecil jadi riak besar. Jangan. Sebisa mungkin kita tetap menjaga toleransi, menjaga persaudaraan kita. Kita saling mencintai satu sama yang lain, mengasihi satu sama yang lain. Sebab kita ini adalah saudara dalam bingkai negara Republik yang kita cintai, Indonesia. Sekali lagi saya minta maaf, dan kalau ada yang perlu Anda luruskan silakan naik ke sini, infokan kepada sarjana-sarjana teologi kita supaya naik ke sini supaya memberikan edukasi pencerahan kepada kami yang ada di sini. Tapi ingat, di sini bukan gereja. Tidak ada doktrin, tidak ada dogma. Semata-mata kita bicara berdasarkan dalil dan kekuatan berfikir. Sekira begitu dari saya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan.
Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.